Kan dapetin dulu lah. Ayo. Dapetin dulu. Masuk ditaruh sini. Tas. Nah, Emang itu apa? nggak ada apa-apa, cuma itu ada sendal tadi dari si Lili. Sini. Kalau nggak di atas ini deh. Oh, sih. Dah. Mau pegang. Ini apa? Itu lontong, makan kan? Sayur. Gua ambil minum dulu si Awan. Di mana? Dipikir tapi nggak tahu tuh dia begitu. Dia nggak tahu sih. Karena kan dia kerja. Hari-hari kalau ada si Pika, dia kerja terus ya. Iya. Dia ada kan cuma satu. Kalau siang tuh malam. Tika. Satu. Iya. Terus gua bilangin, tuh mami bentar lagi pulang. Biar sengaja gitu. Biar dia gimana gitu otaknya kan. Siapa tuh? Malah. Siapanya? Otak siapa lagi? Otak orang itu, emaknya si Logan. Oh. Biar dia tahu si Pika bentar lagi pulang gitu kan. Oh. Ayo. Aduh. Tumpah kan? Tolongin deh. Lu si pena. Pakai tai. Lihat aku. Alright guys, jadi kita udah nyampe di deket ini nih, parkiran kedua ya guys ya. Jadi parkiran pertama tadi di sebelah sono, buat ke toilet dulu sebentar. Nah ini ke toilet yang kedua. Sebenarnya bukan ke toilet lagi, tapi aku perut gitu ya guys. Nggak bener nih kayak tadi makan apa nih. Agak lupa sih aku juga guys. Namanya juga manusia ya. Banyak lupanya daripada ingatnya guys ya. Inilah kami. Parkiran banyak yang ompong-ompong, ada yang kosong, ada yang terisi, begitu guys. Oke, kita sudah sampai di parkiran juga bersama-sama kawan-kawan. Oh yes, jadi aku sebenarnya aku agak bimbang ya. Hari ini tuh aku banyak banget hal-hal yang bikin aku tuh kayak gimana ya, agak janggal ya. Harusnya aku tuh ngirim barang tadi siang ya guys ya. Cuman karena aku nginep di rumah papa mamaku, jadinya aku nggak ngirim barang guys. Mereka nih menghambat kemajuan ini. Mereka ini nih, motor lah dibenerin ya kan, terlalu lama. Tambah lagi mamaku lah katanya disuruh nunggu dulu, langsung jalan. Nggak taunya di rumah kagak jalan-jalan gitu, cuma nongkrong aja di situ ya kan. Jangan bet deh gue dah. Jadi menurutku hari ini tidak produktif banget sih, parah emang nih. Tapi ya kalau ambil sisi positifnya, kita ada family time sama keluarga. Ya sisi positifnya ya guys ya. Ingat sisi positifnya. Dalam hidup tuh memang begitu. Memang ada banyak sisi negatif yang mungkin aja boleh kita sebut itu sesuatu yang negatif sebenarnya. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, ya ini namanya adalah kebaikannya Tuhan ini. Bisa ketemu sama orang tua, lu udah hampir berapa hari nggak ketemu mereka. Udah juga sih ya, dipikir-pikir secara matang, karena kan kita udah semakin berumur gini ya kan, semakin harus kita tahu ya bahwasanya ya waktu kita itu terbatas ya guys ya. Lu harusnya mengembangkan tim lu nih harusnya nih, bukan
mabur-maburan begini bro. It's okay. Ntar kayaknya sih dia tengah malam. Tadi kan kita udah bilangin kan, nanti kita ketemu di tengah malam aja ya. Tengah malam ketemu di mana sih bro? Ketemu di dekat sini kali ya. Oke, apa aku makan dulu aja ya? Ini kan ada nasi uduk ya. Kalau udah makan bakso ya kagak bakal mau makan lagi. Sebab mulutku ini agak aneh ya. Udah makan gak mungkin cuma makan lagi. Tetapi kalau misalnya belum makan, nah biasanya aku bakal cari makanan yang paling aku nggak suka pun aku bakal coba makan ya. Itulah uniknya manusia ya. Gila sih, itu keren amat ya. Kok dia bisa ya kayak gitu ya? Itu gaya magnet namanya. Walau gaya magnet pun kau bisa. Iya ya, kok bisa ya? Makanya itu yang kami bingung. Penasaran sih. Lebih tepatnya penasaran. Kok bisa ya kayak gitu ya? Followernya dikit lagi, cuma 2000 ya. Menurutku around di bawah 1000 itu kecil ya, sedikit lah. Sepertinya aku merasakan. Oh iya, tadi drama gue belum selesai nih nonton. Drama yang gak jelas ini. Sebenarnya kisah tokonya ini terlalu ambigu guys sebenarnya. Mereka tapi produksi mulu video, bingung udah gue juga. Itu nggak terjawab tuh sama logika kita yang cetek ini. Nggak nyampe sama pikiran kita ini. Belum laku. Do you have any idea anti-aging skincare? Yes, I have. Want to discuss? Belum naik lagi, belum laku guys, kita guys. Ya biasa kita coba turunin lagi deh, jadi 9.000 ya. Take care of yourself. Today you are not good health, so I don't want to talk and call you for one time. Take one time. Take rest for your head. And after you get well soon, we can chat and we can talk or we can call. Everything is okay for don't ask. So I don't want to call you today. You take rest and you take it a lot. You take the medicine and then you take good strong for your health by yourself. Take care very well for your health. Relax for your health. I'm worried. Take rest. Don't waste for your time with
sometimes when chatting and you have a done and then you reply to me, it's okay. After you will be get that soon. Get job. Stuff. Anyway, I'm very happy to meet you and to meet you up and the present of the God give to me. Anyway, I hope and I pray for get well soon then recovery. Suffering recovery soon. My brother, take care. Take rest, relax for your health. Again and again. Bye. See you later. Iya juga sih, kalau dipikir-pikir lagi nih guys. Lelah juga kaki gua nih. Kayaknya emang mesti ke tukang urut sih, karena bener-bener kayak salah urat gitu guys kakiku ya. Nggak bener banget sih ini bener-bener lah. Gue jam kebingungan ini kenapa segini. Jatuhnya sih parah banget sih soalnya. Kayak ngegelinding ngesot gitu guys ya. Cuman gara-gara kemarin tuh aku kan nggak mau kalah sama duit 4.000 nya si masnya. Terus aku bilang udah 4.000 nya gini aja dah. Ini dipotong ini jadi begini. Ya akhirnya pleset gua. Jang ya, panggil dokter ya. Jang ya. Dokter, apakah anak saya baik-baik saja? Anak, kamu sedang hamil? Tidak hamil. Mustahil, aku sudah beli tes kehamilan dan tesnya 2 garis. Kamu tidak tes yang kedua. Kadang-kadang kalau alat itu sudah kadaluarsa, hasilnya bisa tidak akurat. Aku sudah periksa beberapa kali. Memang tidak hamil, mengalami luka ringan. Jaga dirimu baik-baik dan kamu akan baik-baik saja. Baik, terima kasih dokter. Sayang sekali aku merahasiakannya begitu lama. Ternyata cuma salah paham. Mengapa demikiannya? Tidak ingin kamu mengetahuinya dan menggugurkan anak tersebut. Kalau kamu hamil, aku nggak senang. Kenapa harus mengukurkan? Itu hanya alasanmu saja. Ada apa? Apakah sakit lagi?
Yang dimaksud juga adalah Anda. Ya, saya salah paham. Oh, ternyata setelah menikah kau selalu begitu dingin padaku. Hanya karena saya salah mengatakan Anda suka Jue. Kau bergaul begitu dekat dengan He Jue. Saya pikir, Setiap kali dia mendekati saya selalu menghindarinya dengan cepat. maaf ya, saya salah paham. Pasien, Ibu, asalkan kesalahpahaman sudah terpecahkan, sudah baik. Tapi untuk menghindari kejadian seperti ini terjadi lagi, saya pikir kalian harus mengumumkan identitas kalian. Kau benar. Kegiatan kau 2 tahunan ini, di hari terakhir akan ada upacara penutup. Tepatnya di upacara penutup ini, kami akan mengumumkan identitas Anda. Saya tidak keberatan. Jue berani menganiaya Anda. Saya tidak akan membiarkan dengan ringan. Saya juga akan mengambilnya ke sini di kegiatan outbound ini. Nanti juga perlu Anda untuk bekerja sama dengan saya. Apa yang kamu katakan itu benar? Yang dan Jinsi telah bercerai. Nah, jika Anda tidak percaya, lihat. Janji Jinglihan, Jiang Tian dan saya bersama. Malam itu juga dia membuat perjanjian perceraian dan memaksa Jiang Tian menandatangani. Sekarang Jiang Tian telah diusir dari Jing Jing. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dikasih. Ambil kartu ini dan pergi jauh-jauh. Jangan pernah kembali lagi menemui. Mengerti? Terima kasih, Nona. Tenang saja. Aku harus seperti angin, menghilang begitu saja. Apakah kamu sudah mengatakan semuanya seperti yang kita bahas, Bagus? Ya, tidak ada kata-kata lain. Dia sudah mempercayainya, Bebe. Ini adalah kartu yang dia berikan padaku. Bagus, karena kamu sudah berusaha berubah. Kali ini aku akan memberikan hukuman yang lebih ringan. Ayo pergi. Jinsi, kenapa kamu ada di sini? Dokter bilang semuanya sedang baik. Untuk kita keluar dari rumah sakit. Syukurlah kalau begitu. Maaf, kali ini telah membuatmu menderita. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Apa yang akan kamu lakukan untuk bertanggung jawab? Saya datang kali ini untuk urusan tahunan perusahaan. Pembangunan tim tahunan akan diadakan di Wamwe Villa. Kamu sudah bekerja di Shen Group selama 2 tahun. Kamu ikut tahun lalu. Jadi tahun ini jangan absen. Aku ingin memberimu kejutan. Sebenarnya selama ini perasaanmu terhadapku, saya sudah merasakan semuanya. Melalui waktu ini, Kayak tukang ini ya, kamu sangat Indomie yang di rumah. Lihat nih. jadi aku Mahir melakukan. enggak? Apakah yang kamu katakan itu benar? Ini dia lagi loh. Apakah aku berbohong padamu? Jinsi, kamu akhirnya melamar saya. Baiklah. Kalau begitu sampai jumpa besok malam. Kamu perlu Tukang istirahat yang baik. paket. Kondisi terbaik untuk acara pembentukan tim kali ini. Saya pasti akan melakukannya dengan baik dengan pakaian terbaik. Apakah yang kamu katakan itu benar? Tuan Shen berkata bahwa dia akan melamarmu hari ini. Sebentar lagi, kalian akan segera tahu. Jadi itu benar. CEO sudah lama menyembunyikan pernikahannya. Akhirnya dia akan mengungkapkan identitas istrinya. Ya, selamat, selamat, selamat. Tuan Shen ada di sini. Jinsi, kamu di sini. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Sebentar lagi akan datang. Apakah ini akan melamar pernikahan? Selalu bikin kocak nih. Di akhirnya itu loh. Jang Tian yang selalu bersikap sederhana. Ketika berpenampilan lebih formal ternyata begitu cantik, sangat cantik. Jang Tian, ayo. Tidak terduga manajer Jang. Selain alat musik klasik juga bisa bermain biola dan suaranya juga begitu enak didengar. Ya, sangat enak didengar. Enak sekali sampai takjub. Bukankah Jang Tian sudah diusir dari kota Jiangcheng? Kau lihat dulu. Para teman, memanfaatkan hari yang baik ini, saya ingin mengumumkan kepada kalian sebuah hal pribadi. Saya akan memperkenalkan seseorang yang penting kepada kalian semua. Walaupun saya tidak tahu kenapa kamu muncul di sini, tapi meskipun kamu paling enggak bisa menjadi sorotan, lalu bagaimana yang akan menjadi sorotan di seluruh acara berikutnya hanya akan saya. Semuanya. Inilah istri saya, Jiang Tian. Halo semuanya, manajer Jang. Ternyata kamu adalah yang istri dari Presiden Shen yang selama ini tersembunyi. Kalian lihatlah, saya sudah bilang bahwa hubungan Presiden Shen dan manajer Jang tidak biasa. Saya sudah menebaknya, kan? Oh ya, benar-benar. Maaf semuanya. Sebelumnya kami tidak ingin terlalu colok, jadi kami menyembunyikan hubungan kami. Jinsi, kamu kan bilang ingin mengumumkan soal tentang melamarku. Apakah kamu sudah menceraikannya? Mengapa saya harus menceraikannya? Karena kamu menyuruh Jiang untuk mengganggu Jiang Tian. Jadi saya harus meninggalkannya, kan? Saya tidak melakukannya. Kamu bilang akan melamar saya kemarin, jadi kamu membawa saya ke sini untuk menipu saya. Jika tidak begitu, bagaimana mungkin kamu bisa datang? Kamu percaya padaku, saya tidak melakukan hal seperti itu. Semua ini adalah kesalahan dia sendiri. Cukup. Kamu benar-benar berpikir bisa menipu semuanya, ya? Tanpa diduga He Jue, ternyata orangnya seperti ini. Tunggu, mengenal orang dari penampilan saja tidak cukup. Ternyata hatinya seperti ular berbisa. Jiang Xin ada di kantor polisi sekarang. Apa yang kamu katakan padanya? Ada juga bukti transaksinya. Jika tidak percaya, saya bisa memanggilnya ke sini untuk mengonfirmasi. Dia bilang pada Jang padaku, bagaimana kali ini bisa begitu lancar? Akhirnya mengungkap perbuatan jahatmu, benar? Aku akui, saya memang tersesat dalam pikiranku. Tapi Jinsi, cintaku padamu memang benar adanya. Sudah berapa kali aku bilang padamu, aku menempatkan sama seperti saudara perempuan. Orang yang aku suka selalu Jiang Tian, bukan kamu. Saya telah berkorban begitu banyak untukmu. Dia hanyalah seorang gadis desa. Dari segi status dan latar belakang, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Apa yang membuat dia layak untuk kamu sukai? Dimanakah dia sebenarnya yang membuatmu suka padanya? Status sosial, latar belakang keluarga, asal usul, itu semua di mata saya tidak berarti apa-apa. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang saya sukai hanya dia sebagai pribadi. Di mata saya, kelemahannya semua itu bisa menjadi kelebihan yang membuat hatiku berdegup kencang yang tak bisa saya tolak. Yang kok kamu begitu beruntung ya? Semua karena kamu. Kenapa kamu bisa memiliki hal-hal yang tidak akan pernah saya dapatkan seumur hidup? Kau, Jue, saya rasa kau benar-benar keras kepala. Saya dulu ingin mengadakan persahabatan antara kedua keluarga untuk memberikan kesempatan sedikit untukmu, tapi kau tidak berubah sedikit pun. Karena begitu, jangan salahkan saya jika saya tidak berperawakan. kau akan melakukan apa? Beritahu mereka, keluarga Shen, dari hari ini, serang keluarga He dari segala sisi. Putuskan semua kerjasama, Dan Jinsi, kau tidak boleh melakukan ini. bawa dia pergi. Jinsi, saya akan minta maaf.
tamat nih. Aku tahu aku adalah seorang jenius. Meskipun aku baru berusia 5 tahun, tapi aku sudah mencapai puncak kehidupan. Pagi muda, hari ini Anda ada kontrak 100 miliar rupiah. Sejak lahir, aku tahu aku adalah seorang jenius. Meskipun aku baru berusia 5 tahun, tapi aku sudah mencapai puncak kehidupan. Pagi muda, hari ini Anda ada kontrak 100 miliar rupiah yang harus ditandatangani. Pagi muda, hari ini ada peluncuran produk baru. Pagi muda, ingin hadir. Direktur utama perubahan ingin bertemu dengan Anda. Pagi muda, dia ingin membicarakan bisnis 100 triliun rupiah dengan Anda. Pagi muda, apakah Anda ingin menemuinya? Aduh. Kakak, sarapan sebentar lagi siap. Aku masih muda dan cantik, sangat luar biasa. Tapi dia kekurangan seorang suami yang merawatnya. Aduh. Kan, aku dan kamu tidak punya masalah satu sama lain. Kenapa kamu sengaja mencelakaiku? Aku dengan baik hati mempromosikan kamu seorang pemula, memintamu untuk menandatangani kontrak. Bagaimana itu rencana kamu? Baik hati. Demi menandatangani kontrak, kamu menjualku kepada Satria, bajingan itu, dan masih melibatkan rumah buruk tentang Nenek, Patli, dia sangat perhatian pada tentang, dan aku yakin dia pasti akan menjadi ayah yang baik. Jadi, kamu mau bersama dia sekarang? Nenek, Beberapa hari lagi, saya akan mengadakan pesta pengakuan cucu. Nanti kamu dan Tuan. Juga adakan upacara pernikahan. Ingin menikahi putraku, tidak semudah itu. Kecuali kamu memberikan 1 miliar rupiah mas kawin terlebih dahulu. Jika tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai menantuku. Jika tidak, aku tidak akan mengakui kamu sebagai menantuku. Somailan, apa kamu tidak punya rasa malu? Meminta mahar dari calon menantu. Apa gunanya malu? Bisakah itu dibandingkan dengan nyawaku? Bagaimana? Akan diberikan atau tidak? Jika diberikan, kamu akan menjadi nyonya muda 2 kali di masa depan. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Jika tidak diberikan, selama aku masih ada, kamu tidak akan bisa menikah dengan anakku dengan mudah. Alisnya menghitam, tangan dan kakinya menunjukkan reaksi kaku tertentu. Itu menunjukkan dia sakit, dan sakitnya tidak ringan. Ekspresi wajahnya marah-marah. Ini adalah efek samping akibat mengonsumsi obat yang dibuat oleh kakak sebelum jika aku ingin menikah dengan Li Shujuan, tidak perlu menunggu lama. Apa maksudmu? Maksudku, nyonya sakit. Aku bisa menunggu sampai nyonya meninggal, lalu menikah dengan Li Shujuan. Tidak perlu menunggu lama. Kamu menuntutku? Layan. Usia dia keluar, urusan keluarga kami. Sejak kapan orang luar boleh ikut campur? Anakmu sudah meninggal, tapi tidak bercerai denganku. Setengah dari keluarga Li adalah milikku. Kamu masih berani menyebut anakku? Pergi dari sini. Usia dia keluar. Mengusirku? Tidak semudah itu. Li Shujuan adalah anak kandungku. Selama aku mengalir dalam dirinya, aku berhak untuk ikut campur. Kamu, nenek, kamu. Nyonya besar, nyonya besar. Nenek, Nyonya besar, nenek, nyonya besar. nenek, apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyentuhmu, jangan berpura-pura mati. Menutup luka spiritual, Yin dan yang berpisah. Tolong jaga nenek baik-baik untukku, aku akan segera kembali. Orang tua ini, jangan-jangan sudah mati. Jika terjadi sesuatu pada nyonya besar, Tuan muda tidak akan membiarkanmu. Begitu nenek tua ini mati, maka keluarga Li tidak akan ada yang mengawasiku lagi. Dan keluarga, bukankah itu akan berada di bawah kendaliku? Nenek sebelumnya pernah menjalani operasi besar, sekarang sudah tua dan malah hingga menyerang jantungnya. Berikan ini agar nenek minumnya, sebentar lagi akan baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu bukan dokter, ibu nenek. Apakah bisa dimakan sembarangan? Menurutku kamu hanya ingin mencelakai ibu mertuaku, mencari keusuhan dengan membunuh. Selama nenek minum ini, pasti akan baik-baik saja. Tanda lahir ini. Siapa sebenarnya kamu? Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa gambar bunga? Tiket atau status lembar seharga 10.000 rupiah. Nyonya juga tertarik ya? Aku benar-benar jadi panik. Bagaimana mungkin dia dokter AJQ? Kepala saya bilang, dokter AJQ akan segera tiba. Bagaimana mungkin dia ada di keluarga Li? Benda seharga 20.000 rupiah saja dipakai. Benar-benar tidak punya selera. Kalau punya selera itu seperti Anda, aku lebih baik tidak punya selera. Jangan biarkan dia terus menolong orang. Apa yang kamu lakukan? Nenek belum sadar sekarang. Apa kamu masih mau terus menyakiti orang? Jika kamu menghalangi aku menolong orang lagi, sepertinya kamu yang ingin menyakiti nenek kan? Begitukah cara berbicara pada orang yang lebih tua? Somailan, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Juan, kedatanganmu tepat sekali. Wanita ini ingin mencelakakan nenek. Ada apa dengan nenek? Itu nyonya, dia menerobos masuk, meminta mahar kepada lelaki. Dia juga membuat nenek marah, dia juga menghalangi lelaki menolong nenek. Nenek sudah tidak apa-apa, tinggal ditusuk 2 jam lagi, maka beliau akan sadar. Baik, lanjutkan. Li Shujuan, kamu percaya wanita ini dan tidak percaya aku? Aku ibumu. Usir dia keluar. Li Shujuan, kamu anak durhaka, aku ibu kandungmu. Kamu hanya bisa mengatakan kalimat itu saja ya. Kamu, Nyonya Li, aku dengan baik hati menasihati Anda. Obat yang Anda minum sekarang tidak hanya tidak bisa mengaruhi kondisi kesehatan Anda, tetapi juga akan mengaruhi ini. Sebaiknya Anda berhenti makan. Memangnya kamu tahu apa? Nasihat yang baik tidak akan mempan pada orang keras kepala. Terserah mau percaya atau tidak. Nenek, Nenek, nenek. nenek, Aku baik-baik saja. benarkah? Kalian kenapa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani-beraninya kalian melakukan ini padaku. Selama bertahun-tahun ini, perilaku nyonya Li semakin ekstrem. Aku kira dia sudah menopause, tidak disangka dia jadi gila karena obat. Li Shujuan, kau tidak tahu terima kasih. Akhir-akhir ini sakitnya semakin sering. Apakah benar seperti yang dikatakan wanita itu? Obat dari pasang tidak berguna. Lama ini, nenek tua itu memang akan segera sadar. Mangkuk obat wanita itu begitu hebat. Pak Zhang, Ini dia, benar-benar dia. Haha, Pak Zhang, mangkuk obat itu apakah ada masalah? tidak ada masalah. Hanya ramuan darurat yang biasa digunakan tabib. Aku sudah tahu apa kemampuannya. Dalam situasi seperti itu, bisa menyelamatkan orang. Bisa dibilang dia memiliki sedikit kemampuan. Siapa dia? Ibu Pak Kim muda dari Kanson, aku juga tidak tahu. Trik apa yang dia gunakan? Bahkan merayu putraku, bermimpi menjadi nyonya rumah, masa depan keluarga Li. Sepertinya Pak Kim muda adalah anak itu. Murid memang adalah obat yang paling sempurna. Bahkan keturunannya pun memiliki kecerdasan seperti ini. Orang seperti dia seharusnya menjadi subjek percobaan agar mampu tercatat dalam sejarah kedokteran. Oh benar? Kapan tabib lahir akan menemuiku? Dalam 2 hari, adik seperguruan saya akan tiba di lembaga penelitian. Saat itu, dia secara alami akan mengobati. Bagus sekali. Ini luar biasa. Wanita itu bahkan mengatakan bahwa saya akan segera meninggal. Dia hanyalah seorang dukun gadungan. Nenek adalah orang terdekat saya. Terima kasih sudah menyelamatkan hari ini. Dia adalah nenek buyut Tantang. Ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Gila. Terima kasih sudah melahirkan putra yang mengemaskan seperti Tantang untukku. Mungkin kita bisa seperti orang lain, menikah, lalu membangun sebuah keluarga. Pak Li, Aku akan mencari Tantang. kamu datang tepat pada waktunya. Ah, Aduh, kalau terus menghela nafas, kamu akan jadi kakek tua kecil. ayah bau. Apa aku tidak mengkhawatirkanmu? Sudah lewat malam. Kenapa kamu belum berhasil mengajariku? Kenapa aku punya cucu yang tidak punya semangat jual sepertimu? Kalian kira aku tidak mau berusaha? Seperti
lain situ, kemana kita harus mencari tabib untuknya? Maka ini juga harus bacakan padamu. Jika tidak ada, cari saja seorang aktor untuk anjing gila ini. Sekarang yang terpenting adalah dia. Paling, sangat menghargai anak ini. Bukan hanya mengadakan pesta pengenalan keluarga untuknya, kalau dia juga mengundang Pak Linda yang tidak pernah menghadiri acara. Katanya pesta pengenalan keluarga, siapa yang tidak tahu bahwa mulai sekarang anak ini akan menjadi pewaris keluarga kami. Silakan Pak Li dan Pak Kim muda masuk. Bukankah Pak Kim muda itu laki-laki? Kenapa dia seorang wanita cantik yang luar biasa? Bagi muda dan gerak sangat klasik, putra kecil keluarga ini juga sangat berwibawa. Terima kasih sudah datang untuk menghadiri pesta terbuka yang saya adakan untuk putra saya. Ini adalah putra saya, Bintang, sekaligus waris masa depan Giant Group. Tentu saja, Anda semua juga bisa memanggilnya Pak Kim muda. Pak, seorang anak 5 tahun adalah Pak Kim muda, lalu saya nyapa. Orang lewat dalam film Alfian. Kamu siapa wanita cantik itu? Ini adalah ibu dan putra saya. Dan juga kekasih yang sedang saya kejar. Li Shuchuan, kenapa kamu tidak menyukainya ke seluruh dunia? Bagus sekali, pasangan yang saya doakan jadi kenyataan. Pak Kim muda, maukah saya mengantarmu bertemu adik perempuanmu? Hah? Benarkah? Saya punya adik lagi? Cepat katakan saya menemuinya. Baik, Bu, benar-benar anak kecil, mudah dibohongi. Adikku di mana? Ada di dalam mobil. Kalau begitu, ayo kita cepat naik untuk melihat adik. Bu, dia tertipu. Apa? Pergi temui adikmu. Tentang, kamu diculik. Aku yang menculik orang jahat. Kalian sudah terlambat. Orang jahat sudah kurus. Sudah tahu siapa yang menyuruhnya? Sudah mengaku, itu Sumilan. Pembelan? Dana di tanganku sudah menipis, harus mencari dana baru. Ibu, aku bukan ibumu. Ibu mertua adalah ibu. Lagi pula Yaosu juga merindukanmu. Jangan, aku takut. Nanti umurku jadi pendek. Anak ini akhir-akhir ini entah kenapa, seperti patung kayu. Ini adalah tabib Dewa Q yang terkenal di seluruh dunia. Keahlian medisnya luar biasa, bisa mengobati segala penyakit. Ibu, saya lihat kondisi ibu sekarang juga sudah tidak sebaik dulu. Kebetulan tabib Dewa Q dan kakak seperguruannya punya proyek yang bisa memperpanjang usia. Bagaimana kalau kita juga berinvestasi? Aku tidak pernah bermimpi berumur panjang seharusnya. Kalau Tuhan mau menjemputku, berarti sudah waktunya. Pembelan? Imran, kamu sudah gila. Begini cara memperlakukan calon ibu mertuamu. Biarlah menantu pilihanmu. Kamu menyuruh orang menculikkan aku mengira itu sudah terbilang ringan. Apa? Kamu berarti busuk. Kamu tega mencelakai dirimu sendiri. Kamu menculikkan apa? Aku tahu sekarang. Ini kamu. Kamu ingin memfitnahku, merusak reputasiku. Melihatnya seperti ini, sepertinya memang bukan dia. Bawa orangnya masuk. Dia tiba-tiba pingsan. Apakah dia keracunan? Benar sekali anaknya memang keracunan. Wajah Yaosu sama sekali bukan keracunan. Ini adalah tabib suci Q yang terkenal di seluruh dunia. Diagnosisnya tidak akan pernah salah. Kamulah yang meracuni. Mencelakai Yosuku. Dia tabib suci Q. Apakah dia tabib Q? Tentu saja dia tabib Q. Ternyata dia adalah tabib Q yang termasyhur. Kalau gitu, diagnosisnya pasti benar. Tabib, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Tuhan aku memberiku kesempatan. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikan kepadamu. Dia sama sekali bukan tabib Q. Dia Yaosu juga bukan keracunan. Melainkan bukan kasihan. Omong kosong. Dia bukan tabib Q. Apa jangan-jangan kau? Kulihat kau merasa bersalah. Takut Yosu akan berbuat baik bersama anakku. Jadi kau meracuninya. Tabib, tolong selamatkan Yosu sekarang. Aku, katakan padaku apa yang kau butuhkan. Aku akan segera menyuruh orang untuk menyiapkannya. Tidak perlu persiapan. Dia tidak bisa menyelamatkan Yaosu. Uang ini benar-benar sulit dicari. Siapa bilang aku tidak bisa? Jika kau menghentikan ini, dia benar-benar akan mati. Jika terjadi kematian, apakah kau berani bertanggung jawab? Karena kalian semua tidak percaya padaku. Baiklah kalau itu, Tabib, tolong selamatkan dia. Jangan sentuh dia. Jika ingin menyelamatkan Yaosu, biarkan dia mencoba. Aku percaya padanya. Bagaimana bisa dia memiliki tanda tabib Q? Karena ibuku adalah tabib Q. Dia benar-benar tabib Q? Tabib, tolonglah aku. Penyakitku semakin parah. Kau sudah tidak tertolong. Kau masih membenciku, ya? Demi Tuhan pun, kumohon tolonglah aku. Jangan berdebat denganku lagi. Penyakitmu benar-benar tidak tertolong. Itu tidak mungkin. Azam selalu memberiku obat untuk melambat kondisiku. Kau adalah tabib, kau pasti bisa menyelamatkanku. Sudah kubilang, obat yang kau minum sekarang bukan hanya tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi juga akan menguras habis vitalitasmu. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak. Ajam tidak akan membohongiku. Tidak mungkin. Panggil dokter. Waktunya tidak banyak lagi. Jika ada waktu, sering-seringlah menemuinya di rumah sakit. Suruh orang mengendalikan Zaki. Jangan biarkan dia kabur. Baik. Tunggu. Beberapa data eksperimen dari Institut RS juga harus diatur. Mungkin selama bertahun-tahun ini, mereka juga telah meneliti banyak obat berbahaya. Hari ini adalah pesta pengakuan cucu buyutku yang kedua. Pesta pengakuan. Meskipun ada sedikit masalah, tapi upacara ini masih sangat penting. Kita harus melanjutkannya. Karena sudah mengakui cucu buyut laki-laki. Kebetulan, aku saja cucu buyut perempuan juga. Coba panggil ayahku dan nenek buyut. Ayah, nenek buyut. Ini anak kecil tidak boleh sembarangan memanggil ayah. Si Munsuan, kamu membawa anak sini lagi? Mau menipu apa dari lagi? Mana mungkin aku menipu kakak Sichuan. Dia memang benar putri kita. Hadirin sekalian, ini adalah masalah keluarga kami. Tolong buka saja. Ran, jangan salah paham. Dia adalah anak muda kedua keluarga Si. Setelah keluarga Si bangkrut 5 tahun lalu, dia pergi ke luar negeri. Dia memang menyukai Cuan, tapi Cuan sama sekali tidak punya perasaan padanya. Bagaimana bisa ada anak? Jangan khawatir, Cuan hanya bersamamu. Kakak Sichuan. Laporan tes DNA ini, tolong lihatlah. Astaga, ini berikan padaku. Ran, Alur cerita ini sangat familiar. Ibu, apakah ini saingan cinta datang menyerbu? Kalau kalian tidak percaya, kalian juga bisa melakukan lagi tes DNA. kalian percayalah padaku. Anak ini sama sekali tidak mungkin anakku. Umumkan hasilnya. Pak Li, laporan tes baru sudah keluar. Anda mungkin ingin melihatnya dulu. Berdasarkan laporan, mendukung bahwa orang yang diuji Pak Li adalah ayah biologis
dari orang yang diuji. Apa? Bagaimana mungkin? Malam itu, jelas-jelas aku bersama Ran. Mungkin kamu tidak keberatan kalau di rumah ini ada kami ibu dan anak, kan? Oh, Ali kami sungguh kasihan. Sejak kecil tidak pernah bertemu. Keberatan. Lalu, bisakah kalian pergi sekarang? Mungkin Ali masih kecil, tidak bisa hidup tanpa ayah. Aku tidak bercanda. Lihat, bahkan setelah aku bilang aku tidak suka. Donasi, bukankah kau tetap memanfaatkan anak itu dan tinggal di luar gali? Tidak, kau salah paham. Aku tidak suka bermain trik dengan orang lain, terutama untuk berebut pria. Ran, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak main-main. Aku. Fadli, aku sarankan kau menyelidiki dengan jelas cepatnya. Malam itu kau berhubungan dengan berapa banyak wanita? Jangan sampai ada anak yang terbuang. Mengapa dia terlihat tidak asing? Dan juga membuatku merasa sedikit iba. Anak manis, apakah kau merasa kurang sehat? Aku seorang dokter. Bisakah aku memeriksamu? Bibi ini baik sekali. Apa yang kau lakukan? Ibu sakit. Kau menyakiti anak itu. Kakak Siu Tuan, aku hanya terlalu mengkhawatirkannya. Lagi pula aku hanya punya dia. Donasi, jangan khawatir. Aku tidak punya kebiasaan berebut anak dari orang lain. Aduh, Ran. Aduh, pria, memang saya menarik masalah. Tang. Percayalah pada ayah. Han, ibu tunggu aku. Pali, staminamu benar-benar bagus. Saya. Baiklah, saya juga akan pergi. Kak Siu Tuan, meskipun kau tidak menyukaiku, tetapi Ali adalah anakmu. Benarkah kau sekejam itu? Aku tidak tahu dengan cara apa kau bisa memiliki anakku. Tapi aku tidak mungkin menerimamu. Sebutkan syaratmu. Aku ingin kau menikahiku. Menikahimu. Tidak mungkin. Mengapa kamu bisa menerima kita karena anak, tapi tidak bisa menerima karena anak? Aku hanya ingin memberikan keluarga yang utuh untuk anak kita. Ambil uangnya dan pergi, atau kita bertemu di pengadilan. Kamu? Sudah. Jangan membicarakan urusan orang dewasa di depan anak-anak. Saya lihat pakaian Ali sudah sangat usang. Tuan, ajak dia beli beberapa pakaian. Itu juga untuk menebus kesalahanmu sebagai seorang ayah yang lalai. Pergi sana. Ali juga anakmu. Ali, apakah kamu mau? Ali, turuti perkataan ibu ya. Kalau tidak nanti kamu ibu di kamar gelap. Cepat buat ayahmu senang. Cepatlah. Kemarilah. Ringan sekali. Apakah si Musuhan benar-benar merawat anak yang baik? Nenek, terima kasih karena nenek bersedia meninggalkan aku dan Ali. Bisakah nenek meminta kasih Tuan? Saya tidak bisa memutuskan urusan Tuan. Pelayan, antar Nonasi untuk beristirahat. Pastikan dia dirawat dengan baik. Baik. Nonasi, silakan lewat sini. Nonasi, selama periode ini, anda akan tinggal di kamar ini. Kamu boleh pergi dulu. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu. Cepat atau lambat, aku akan tinggal di kamar nyonya utama keluarga Li, Mama. Bukankah sudah kubilang untuk tidak menghubungi selama ini? Jadi semua salah Songailan itu, dia membuat rantai saya terputus. Sekarang saya juga dikejar-kejar oleh Tianyu dan Tang Song yang bekerja sama. Cepat selesaikan kembali. Aku tidak aman, kamu juga harap bisa tenang. Aku tidak sama dengan orang-orang tidak berguna di bawah perintahmu itu. Aku punya satu kartu proof. Nonasi, wanita yang bersama Pali malam itu sudah ditemukan. Jika saja dulu tidak terlambat untuk membawa pergi anak satunya, Kinran, si jalan ini, hari ini sama sekali tidak mungkin muncul di keluarga Li. Aduh, nenek, sudah pulang. Aduh, kamu lebih banyak sekali, ya. Biarkan kakek kepala pelayan mengantarmu kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Selamat malam ayah. Selamat malam, nenek buyut. Selamat malam. Selamat malam. Ali adalah anak yang baik. Nenek, si Musuhan tidak melakukannya dengan baik. Mengapa nenek membiarkannya tinggal? Daripada membiarkannya berbuat licik di belakang, lebih baik melepaskannya di bawah pengawasan kita. Nenek, apakah nenek tidak takut calon menantu kesayangan nenek marah dan pergi? Itu berarti kamu terlalu meremehkan Ran. Meskipun dia tidak akan menggunakan cara licik untuk berebut pria, tapi dia juga tidak akan menyerang begitu saja. Justru kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Nenek, jangan khawatir. Saya jamin tidak akan merasakan sedikit pun kesedihan. Ibu, apakah kakak seperguruan saya, Jangking, sudah tertangkap? Tapi palsu itu adalah aktor yang ditemukan anak buahnya. Tidak pernah ada kontak dengannya. Saat orang menangani tim di laboratorium RS, Jangking sudah melarikan diri. Apakah ada informasi tentang anak perempuan di laboratorium itu? Tidak ada. Nona Kin, Anda menanyakan ini untuk apa? Oh, saya hanya bertanya. Jika ada informasi tentang anak perempuan, tolong segera beritahu saya. Oh, ngomong-ngomong, jangan beritahu tentang masalah ini dulu. Baik. Anak itu juga berusia 5 tahun. Jika saat itu, Ran, maafkan saya dan si Musuhan. Tidak boleh menyebut si Mengshuan. Ran dan Tang. Jangan-jangan mereka tidak menginginkanku lagi. Ran, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau aku punya anak lagi. Tapi aku dan si Mengshuan. Li Siuchuan, kamu punya anak perempuan lagi. Ya, tapi aku janji. Selain kejadian saat aku di bus itu, aku tidak pernah hubungan dengan orang lain. Aku tahu. Maksudku, aku dan kamu punya anak perempuan lagi. Sebenarnya, saat itu saya melahirkan anak kembar, perempuan dan laki-laki. Saya punya anak perempuan lagi. Lalu, bagaimana putri kami sekarang? Putri kami diculik saat baru lahir. Siapa pelakunya? Saya curiga kakak seperguruan saya, yaitu Jangking dari RS. Gen dan darah saya sangat istimewa. Dulu, dia juga yang merencanakan segalanya, sehingga saya dan kamu terlibat dalam insiden itu. Dia lagi? Selama bertahun-tahun ini saya terus menyelidiki keberadaannya, rumah padat, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kali ini setelah susah payah menemukannya, dia berhasil kabur lagi. Putri kami juga masih belum ada kabar. Jangan khawatir. Kita pasti akan menemukan putri kita. Mungkin kita bisa menemukannya
alergi alkohol. Ambilkan obat. Mengapa ada alkohol di susu? Dia menambahkan alkohol di dalamnya untuk mencelakai Ali. Ali alergi karena minum susu yang dia berikan. Padahal kalian yang memintaku untuk menambahkan susu untuk kalian. Aku hanya ingin mempererat hubungan persaudaraan kalian. Tidak disangka, malah memberimu kesempatan untuk menyakitinya. Aku tidak. Ali, jangan takut. Setelah minum obat akan baik-baik saja ya. Nenek Kasuan. Dia di usia semuda ini sudah begitu jahat. Pasti dia takut kalau nanti Ali akan bersaing dengannya memperebutkan harta keluarga. Jadi sengaja menyakiti Ali. Aku sama sekali tidak butuh cara seperti itu untuk merebut sesuatu. Apa yang kuinginkan akan kuperoleh sendiri. Di usia semuda ini bicaranya tidak main-main. Kamu tidak serakah. Tapi ada orang di belakangmu yang ingin serakah. Justru kamu yang serakah. Aku punya bukti. Aku merekam proses saat aku menuangkan susu. Kebetulan sekali, aku ingat sebelumnya kamu bilang ada barang kotor di rumah. Dan telah memasang, kamera pengawas tersembunyi di beberapa tempat. Kebetulan ini ada satu. Kita bisa langsung tahu. Si Muswan, kamu benar-benar tidak pernah berubah ya. Bahkan anak kandung sendiri kamu perhitungkan. Yang kutambahkan hanya cairan nutrisi. Begitu kan? Kalau begitu sekarang aku akan minta orang untuk memeriksanya. Kita lihat apakah di dalam susu ini ada cairan nutrisi. Kasih cuan. Mungkin saja aku yang salah mengambilnya. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, aku sendiri yang membesarkan Ali. Tekanannya sangat besar, dan aku sering merasa cemas dan linglung. Nona Kim, aku juga terlalu terburu-buru, sehingga salah paham dengan Pak Hyunda. Kau juga seorang ibu, kau seharusnya bisa mengerti aku kan? Bukan kepadaku kau harus minta maaf. Pak Muda, aku salah paham padamu. Tetapi kau begitu pengertian. Seharusnya kau tidak akan mempermasalahkannya kan? Ayah, sebaiknya kau pergi mencari berkah. Mengapa di sekitarmu selalu ada orang-orang yang tidak tahu malu seperti ini? Memang sudah waktunya untuk mencari berkah. Jika ada lain kali, meskipun kau ibu Ali, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayo, Ali. Ibu, apakah aku sangat pintar langsung mengetahui rencana licik wanita jahat itu? Tapi tidak kusangka, adik sendiri sama sepertiku, sama-sama alergi alkohol. Keduanya alergi alkohol? Apakah ada kebetulan seperti itu? Kau tidak menantang pergi? Aku ingin melihat keadaan Ali. Aku ingat dalam putriku, ada tanda lahir berbentuk kelopak bunga. Apa yang kau lakukan? Nonakin, apa yang akan kau lakukan? Kau boleh menyakitiku. Selain kau, tidak ada yang ingin menyakiti Ali. Ali sudah tidak apa-apa, tinggal istirahat sebentar lagi akan sembuh. Kalau begitu, kita tidak akan mengganggu Ali tidur. Mungkinkah dia melakukan sesuatu? Bagaimana kemajuan rencanamu? Bagaimana kemajuan rencanamu? Kenapa terburu-buru? Tidak ada yang menangkapmu, tentu saja kau tidak terburu-buru. Akan kuberitahu ya, jika kau tidak segera bereskan keluarga Ali. Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Para penagih tamu itu selalu mencarimu. Kimran itu dan putranya agak sulit ditangani. Tapi, aku akan mencari cara lain. Kau datang menemui Shirley hari ini. Apa kau merasa ada yang tidak beres? Ali dan aku semakin cocok rupanya. Tapi, tadi aku memeriksa denyut nadi Shirley agak aneh. Kalau begitu, bagaimana kondisi tubuhnya? Untuk saat ini belum ditemukan apa-apa. Cari kesempatan, kita tetap harus memeriksanya dengan teliti. Ayah dan ibu, aku akan terlambat ke sekolah. Ibu, apakah ibu ada sesuatu yang ibu sembunyikan dariku? Tantang, sebenarnya, kau punya satu lagi, adik perempuan kembar. Hanya saja, sejak lahir dia diculik orang. Pantasan terkadang, aku merasa ibu punya sesuatu yang disembunyikan dariku. Ibu, aku pernah melihat adik. Tantang, kau pernah melihat adik? Di mana kau melihatnya? Dalam mimpi. Gadis kecil dalam mimpiku itu, pasti adikku. Mungkinkah ini yang namanya ikatan batin antar saudara kembar? Tantang, kalau begitu kau melihat wajahnya? Tidak, ibu, tapi aku akan berusaha bermimpi agar bisa segera menemukan adik. Jangan memaksakan diri. Ini adalah yang seharusnya ayah dan ibu lakukan. Ayo pergi, aku antar kamu ke sekolah dulu. Yang kecil tidak bisa bergerak, masa yang besar juga tidak bisa bergerakkan. Tidak ada wanita yang benar-benar tidak peduli jika pria pernah tidur dengan wanita lain. Selama Kimran cemburu dan pergi dari keluarga Li, aku pasti bisa mendapatkan Li Xiuchuan. Kak Xiuchuan, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakan malam itu. Kita. Lunasi, begitu bersemangat mendekatiku. Kenapa kamu di sini? Tentu saja, untuk melihat bagaimana Lunasi menarik perhatian pria, membuatku jadi takut. Kamu, di mana Li Xiuchuan? Mungkin sedang di luar memberi makan jamu. Lunasi mau melanjutkan, jika tidak melanjutkan, aku akan tidur. Zhang King. Kamu kenal Zhang King? Kang Ken. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tahu. Jika kamu masih memikirkan putrimu, jauhi dia. Dekat dengannya, tidak akan berakhir baik. Sili adalah putriku, baik atau buruknya dia itu urusanku. Bahkan jika sekarang aku minumnya mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Kimran, sehebat apapun kamu, apa gunanya? Kamu tetap hanya bisa melihat putrimu dimanfaatkan olehku. Bagaimana bisa ada ibu seperti ini di dunia? Dia sudah pergi. Aku juga harus pergi. Malam ini Nona Kim membantuku membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Bagaimana aku harus membalasmu? Aku hanya tidak ingin kamu setelah diberdaya, pasti dimanfaatkan orang lain. Aku menjaga diri dengan baik. Hanya bisa dimiliki olehmu seorang. Kintan, jangan menolakku. Aku di mana ini? Apa aku bermimpi lagi? Tangkap dia, jangan biarkan dia lari. Itu kamu. Ada apa ini? Dasar anak haram. Sepanjang hidupmu ini, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Adik yang aku mimpikan. Bagaimana bisa Sili?
begitu dia muncul, ayah tidak akan menjadi milik sendiri. Aku membencinya. Apalagi yang Tante bicarakan? Ali kan masih sangat kecil. Dia sudah harus diintimidasi oleh kakaknya di rumah. Namun, Tante juga masih sangat muda. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Pasti dia seperti orang dewasa, kan? Tidak ada yang menghasutku. Aku hanya tidak ingin melihat kalian di hadapanku. Tantang, Bintang, kamu kali ini sudah kelewatan. Ngumpet. Kasih lucuan, kamu harus membela kami. Putri dibawa pergi. Kamu bahkan tidak tahu. Apalagi yang bisa dikatakan seorang ibu sepertimu. Semua kembali tidur. Tantang, apa yang kamu lakukan? Ibu mencari adik perempuan. Selama bertahun-tahun, jika Silly bukan adik perempuanku, betapa sedihnya ibu. Aku harus memverifikasinya terlebih dahulu, baru beritahu ibu. Hanya mencurigai beberapa hal, aku mencoba menyelidikinya. Silly sangat penurut. Jangan sakiti dia. Akan aneh jika dia menurut. Baiklah, cepat tidur. Selamat malam ibu. Selamat malam. Mama Yu, ada sesuatu yang aku butuhkan bantuanmu. Tidak berguna. Orang-orang dari Jambi dan Tangsong mengejarku dengan sangat ketat. Aku harus pergi ke luar negeri, cepat cari kesempatan, dan bawa Kinran serta Silly padaku. Kinran, sangat waspada. Tunggu sampai ada kesempatan baru bicara. Selama aku memegang Silly, Miss Tuan harus menghidupiku seumur hidup. Dengan keluarga Lee sebagai pendukung, aku tidak perlu khawatir kekurangan uang, kan? Ali, kamu harus melayani keluarga Lee dengan baik. Ibu menuntut banyak darimu, juga demi kebaikanmu, demi sisa hidup kita yang baik. Bagaimana ini? Apakah ini milik Kintang? Kapan dia memasukkannya? Kintang berkata dia akan mengirim orang untuk menjemputku. Aku tidak tahu ada urusan apa dia mencariku. Bagaimanapun juga, cepat manfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Nanti, semua mobil mewah keluarga Lee akan jadi milikku. Tadi malam aku sudah merasa kamu tidak beres. Kamu masih ingin kabur? Putriku sayang, kamu tidak boleh pergi. Jika kamu pergi, kemewahan dan kekayaan masa depan ibu bagaimana jadinya? Apakah kamu benar-benar ibuku? Jika iya, mengapa kamu selalu mengirimku ke laboratorium untuk pencobaan dan juga terus-menerus menyiksaku? Tidak ada banyak mengapa, aku ibumu. Apapun yang kulakukan padamu, kamu harus menahannya. Ayo pulang bersamaku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nenek buyut, tolong aku. Dia bukan ibuku. Sebenarnya ada apa? Nenek, tidak ada apa-apa. Ali masih kecil, sedang ngambek padaku. Apakah itu Ali? Bagaimana mungkin aku? Bukankah ibumu? Buyut, mohon jangan kirim aku ke laboratorium. Aku tidak mau dijadikan objek percobaan lagi. Tenanglah, Ali. Sama ada Buyut di sini. Tak seorang pun berani menyerangku ke laboratorium. Dasar anak liar, berani-berani kau mengatakannya. Apa maksudnya soal laboratorium? Nenek, anak kecil itu cuma asal bicara. Cepat jelaskan pada Buyut, apakah belakangan ini kau kebanyakan menonton cerita horor lalu menganggapnya sungguhan? Ini bukan cerita, kaulah yang terus mengirimku ke laboratorium. Anak baik, tidak boleh berbohong. Sepertinya kau memang perlu diberi pelajaran. Aduh, Berani-beraninya kau memukul anak itu kemana? Ini namanya memberontak. Marli, menurut data terbaru, Nona Si pernah memiliki hubungan dengan laboratorium RS. Ini adalah catatan transfer Zhang King kepada si musuhan. Kadang dalam setengah tahun hanya sekali, kadang dalam sebulan bisa 3 atau 4 kali. Zhang King, kenapa bisa mentransfer uang kepada si musuhan? Rekaman transfer mereka sangat tersembunyi. Berdasarkan data yang tersisa dari laboratorium yang sudah kami susun, bagian yang hilang ternyata terkait transaksi antara mereka berdua. Mereka berdua bisa memiliki transaksi apa? Tadi Silly sangat kacau. Sedikit mirip dengan milik ibumu. Jangan-jangan, Silly, anak-anak ternyata tidak mau kenapa? pagi muda, hasil tes hubungan orang tua anak sudah keluar. Mau berontak ya? Bagaimanapun juga, masalah ini kita bicarakan lagi setelah Tuhan kembali. Sebelum ayahmu kembali, Ali, ikut Nenek Buyut, tahu ya? Si musuhan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau begitu kasar? Karena Silly sama sekali bukan putrinya. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku hamil dengan susah payah selama 10 bulan. Membesarkannya dengan tanganku sendiri. Apakah hanya karena aku ingin mendidiknya? Dia jadi bukan. Aku punya bukti. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan. Karena dia adalah putriku. Tanda lahir dengannya. Itulah buktinya. Kenapa tidak ada? Apa aku salah? Untungnya, aku sudah menduga bahwa tanda lahir itu akan menimbulkan kecurigaan. Sudah kubereskan dari dulu. Nona Jin, aku adalah ibu kandung Ali. Jika kalian berupaya keras untuk memisahkan kami, ibu dan anak, maka aku akan membawanya pergi dari keluarga ini sekarang juga. Si musuhan, asalkan kau menyerahkan kasus Silly, aku bisa memberimu 200 juta rupiah. 200 juta rupiah, itu bahkan tidak cukup untukku bermain di kasino selama 2 tahun. Selama Silly ada di tanganku, aku bisa meminta uang dari Zhang King dan juga setiap tahun meminta uang dari keluarga Lee. Aku tidak akan menyerahkan Ali. Dia adalah putri kandungku. Tidak ada yang bisa merebut anak darinya. Ali adalah adikku. Kau tidak berhak membawanya pergi. Kau cuma kakak tiri. Apa hakmu mengatur putriku? Dia bukan putrimu. Dia adalah adik kandungku dari ibu dan ayah yang sama. Ini adalah hasil tes DNA waktu muda untuk Martin dan anak kecil. Nona Jin adalah ibu kandung anak kecil. Ali, kau benar-benar putriku. Aku tidak salah. Apakah kamu menggunakan darah sendiri lagi? Tidak apa-apa. Ibu, setelah adik minum obatnya, apakah dia akan segera bangun? Dengar tadi, Li. Adiknya sama dengan Sombela. Lagi pula, adik juga seorang manusia obat. Darah obatku tidak terlalu berpengaruh padanya. Tenang saja, aku akan segera menyuruh Hanshan untuk mencari seluruh dunia, dokter terbaik, membentuk tim peneliti. Kita pasti akan menyembuhkan Ali. Kita akan menyembuhkan putri kita. Tantang, kamu jaga adikku baik-baik. Ibu akan membereskan
mencari. Baik. Tunggu. Kakak seperguruanku ini memiliki sifat licik dan curang. Karena kita sebelumnya tidak dapat menemukannya, maka sekarang juga tidak akan menemukannya. Namun, aku punya cara untuk memancingnya keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Hutangmu pada akhirnya harus dibayar. Akan berhasil. Akan berhasil. Akan berhasil. Hampir berhasil. Hampir berhasil sekarang. Hampir berhasil. Setelah saya bisa mendapatkan darah Kinran, saya akan menjadi manusia yang paling sempurna. Direktur, kapal laut yang menuju ke negara M sudah diatur. Tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah lagi. Selama saya bisa mendapatkan darah Kinran. Selama saya bisa mendapatkan darah Kinran. Telepon. Telepon. Pak Zhang, Anda benar, isu cuan benar-benar sulit ditangani. Asalkan Anda memberi saya 20 juta rupiah, saya akan segera menyerahkan Kinran kepada Anda. Anda tahu di mana Kinran berada? Pak Zhang, sekarang wanita mulai cemburu, kecerdasan setinggi apapun akan turun menjadi negatif. Bagaimana transaksi ini? Anda puas? Saya akan mengirimkan alamat. Bawa dia kemari. Bawa kemari. Bawa kemari. Saya sudah melakukan sesuai dengan perintah Anda. Saya sudah melakukannya. Anda sudah berjanji kepada saya. Asalkan saya membantu Anda menangkap Zhang King, Anda akan menghilangkan racun dari tubuh saya dan membiarkan saya pergi. Saya berbagi janji saya. Ibu, Anda pergi menemui Zhang King sendirian terlalu berbahaya. Demi Ali, Ibu harus pergi. Tenang, ayah. Pasti akan melindungi ibu dengan baik. Saya pasti akan memastikan Anda kembali dengan selamat. Saya pergi. Kau benar-benar punya kemampuannya. Jangan banyak bicara. Mana uangnya? Orang sebesar ini pasti lebih berharga daripada anak kecil kan? Tenang saja, aku tidak akan merugikanmu. Murid perempuan, dengan adanya dirimu sebagai inang obat, eksperimen nanti tidak perlu khawatir lagi. Kakak seperguruan, lama tidak bertemu. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Murid perempuan, aku sudah menduga kau penyakit ini. Kau lupa, semua kemampuanmu, aku, kakekku yang mengajarimu. Jika guru tahu kau sekarang tidak peduli nyawa demi dirimu sendiri, dia pasti tidak akan tenang di alam sana. Apa yang kau tahu? Aku adalah cucunya cucu kandung. Aku juga adalah murid pertama yang mengasihi ibunya. Tapi dia malah berusaha payah mengembangkanmu menjadi bukan hanya tidak bisa sakit, tetapi juga memiliki darah obat yang bisa menyelamatkan orang. Tidak adil, tidak adil, tidak adil. Guru tahu kau berhati busuk, maka dari itu dia akan mewariskan seluruh ilmu medisnya kepadaku. Apa yang kau tahu? Apa yang dia tahu? Kalian semua tidak tahu. Tanpa uang dan kekuasaan, bagaimana bisa bertahan? Tidak masalah, tidak masalah. Asal aku mendapatkanmu, eksperimen sudah selesai. Semua orang akan duduk di bawah kakiku. Demi jelas tinggi langit sana. Jangan bermimpi. Di mana data eksperimen Sili? Kau mau? Tukar saja dengan dirimu. Jangan berpikir untuk mengancamku dengan ini. Cepat tangkap dia. Zhang King, kau tidak bisa melarikan diri. Kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Zhang King sudah berada di ujung jalan. Selama kalian tidak mengikutinya dan mengikuti data eksperimen yang valid, Lian Yu akan memberi kalian penghargaan besar. Kalian, Kekuatan Tuan Pali, ini dia. Kinran. Mundur. Kalau tidak, aku akan menyakitinya. Zhang King, jangan lakukan kesalahan lagi. Cepat lepaskan Sandra. Zhang King, Sili sudah kau gunakan untuk eksperimen. Aku sudah banyak membantumu, kenapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Jika bukan karena kau yang membawa mereka kemari, apakah aku akan terjebak di sini? Diam kau. Kalian, pergi. Kamu mau celaka? Celaka sendiri. Wanita sialan. Ibu, apakah Adi akan segera bangun? Ini adalah obat yang dikembangkan secara khusus berdasarkan data eksperimen Ali, yang akan segera menghilangkan racun dalam darah. Adik, Ali, Ali. Ibu, Ali, Ibu, Ali, Ibu tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Ali. Ayah, aku tidak ingin nama ini lagi. Apakah aku punya nama asli? Ada. Mingzu, Ibu berharap permata hati Ibu bisa segera kembali ke rumah. Mingzu, aku suka nama ini. Ada aku juga, adik, kakak, Ibu, siapa yang lahir duluan, aku atau Tantang? Aku juga tidak begitu ingat. Mungkin kamu. Kalau begitu aku mau jadi kakak. Tidak, kamu adalah adik. Kenapa kalian berdua tidak bertengkar saja? Siapa yang menang? Dia yang jadi yang kedua. Ayah, Ibu. Nyonya, Zhang King ingin bertemu denganmu. Mengapa? Mengapa aku jadi seperti ini? Mengapa? Karena data eksperimenmu itu salah. Tidak, tidak, tidak mungkin. Eksperimenku tidak mungkin salah. Aku dulu. Terkena racun aneh. Guru memberitahuku bahwa penyakitku ini membutuhkan nama racun dengan racun. Butuh untuk mengatasi racun dengan racun. Jika ada pilihan, aku sama sekali tidak ingin mengalami semua ini. Apalagi menjadi apa yang disebut manusia obat yang sempurna. Tidak, tidak. Kau salah. Guru-guru juga salah. Aku adalah sabit dewa. Aku adalah dewa. Tidak, itu tidak benar. Tidak benar. Aku adalah manusia obat. Aku adalah manusia paling sempurna. Aku adalah manusia paling sempurna. Manusia paling sempurna. Eksperimenku berhasil. Setelah hukuman 3 kali dalam sidang kedua, pikirannya terkadang jernih, terkadang gila. Akibat perbuatan sendiri, tidak bisa hidup. Pali dan Rakin sungguh pasangan serasi. Entah kapan kita bisa menjalani kali. Ran sayang, kapan kau akan menerima lamaranku? Pali, pacaran adalah urusan kita berdua, tapi menikah, kita harus
juga pandai merawat orang lain. Jadi hari ini aku sebagai laki muda akan mewakili ibu lamar. Apa? Pak Li ternyata akan menikah dan tinggal di Bulgasol. Hebat kali. Pak Li, apakah kau bersedia tinggal di keluarga Kim? Tak disangka, aku, Pak Li yang terhormat, suatu hari akan tinggal di keluarga istri. Filmnya agak lain nih. Baru pernah aku ini. Agak lain ya. Dan itu pun mobil semua jalan. Karena masyarakat juga nggak ada lagi kebutuhan pokok yang dekat pemukiman luas. Mereka datangin mobil-mobil yang kecepat itu yang mereka jalan-jalan. Mobil seorang wali kota Sibolga dijarah. Bukan mobil saya, dia semua mobil. Kita kasih solusi. Bapak wali kota Sibolga. Siap, Mas. Pak Wali nih, waduh, ini ketemu terakhir kemarin pas di event. Bisa sama Pak Erlina. Wah, seru nih. Bapak Ahmad Syukri penarik. Siap, Mas. Ini menarik nih Pak Wali. Karena ada belakangan ini viral dan mungkin saatnya klarifikasi dalam hal ini. Satu, saya mengucapkan syukur karena sudah selamat dari jebakan longsor. Bisa pertama teman-teman kemarin ya ini sudah diberitakan coba deh. Laporkan hilang wali kota Sibolga jalan kaki 4 hari terjam banjir. Siap. Dan karena longsor. Longsor. Karena video coba play dulu videonya. Nih, nonton nih. Harus openingnya kita langsung nonton begini Pak Wali. Ini Nanti saya pakai tongkat, terus sendal dipegang dia. Karena kalau menginjak tanah itu pakai sendal pasti masuk kakinya lengket. Jadi nggak pakai alas kaki. Dan rintangannya itu kaki luka-luka bisa jadi kena paku ataupun kayu yang tajam, Mas. Tapi memang harus dijalanin. wah dahsyat sih. Ini benar-benar kejebak guys. Jadi nanti kita lihat foto-fotonya Pak Wali bisa jelasin juga. Jadi ini nyambung obrolan kita adalah terkait produk-produk yang ada di dalam studio kita. Ini karena sejalan sama semangat dikasih solusi, kita pengen gimana caranya mengeskalasi para kawan-kawan UMKM. Ya, dan ini cuma saya list dulu ya obrolan kita di kesempatan kali ini biar teman-teman tahu bahwa ini produk UMKM kita ada di Sibolga satu. Dan kedua adalah ternyata UMKM kita ini adalah salah satu bisa dibilang kata tulang punggung kota Sibolga. Benar. Kalau dia maju mereka tumbuh apa segala macam niatnya untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Sibolga. Tapi nyatanya kemarin kan kena bencana. Jadi kampung ya Aceh, Sumatera, kan Aceh Sumatera kita tahu dalam Sumatera ada Sibolga. Sumatera Utara, Sumatera Barat. Di Sumatera Utara itu ada kota Sibolga, Mas. Jadi yang terdampak bencana itu di Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kembang Hasundutan sama Kabupaten Mandailing Natal, Mas. Nanti tolong diupdate Pak Wali, maksudnya gimana kondisi UMKM kita yang ada di sana. Padahal kalau mereka sembuh, mereka bisa tumbuh, yang ujung-ujungnya bantu ekonomi Sibolga. Dan bahkan Sibolga sama Nias ini menjadi jantungnya tuh Kota Sibolga. justru Sibolga. Mas. Karena memang salah satunya akses untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dan juga mengeluarkan hasil-hasil bumi dari kabupaten di Nias, di Pulau Nias itu dari Sibolga salah satunya aksesnya, Mas. Pelabuhannya ada di Kota Sibolga. Jadi kenapa dibilang jantungnya adalah Sibolga? Karena logistik atau jalur utamanya ya? Jalur utamanya Sibolga. Jadi aksesnya itu hanya jalur laut, pelabuhannya ada di Kota Sibolga. Kalau Sibolganya aksesnya mati, berarti Nias mati, Mas. Waduh. Satu-satunya kemarin seperti kayak bencana kemarin ya, Nias itu mengambil kebutuhan logistik itu dari Sumatera Barat yang ongkos kebutuhan itu bisa 3 sampai 4 kali lipat, Mas. Dan jaraknya lebih jauh. Loh, kalau sekarang dampaknya kayak begini berarti akan ngaruh nggak? Mungkin penurunan ekonomi di sana. Pasti, Mas. Yang Inflasi misalnya? update terakhir kemarin Pak Mendagri, inflasi yang tertinggi kabupaten kota itu Kota Gunung Sitoli, Mas, sampai 10,58 atau 85 gitu, Mas. Inflasi itu 10, Mas, sampai 10. Jadi memang Kota Sibolga itu kemarin bisa dibilang lockdown, terisolir, kebutuhan pokok nggak bisa masuk, ya otomatis bahan-bahan makanan juga yang dikirim ke Kepulauan Nias itu nggak bisa tersampaikan, Mas. Atau ongkosnya jadi lebih mahal? Lebih mahal dari Sumatera Barat, otomatis nggak bisa, Mas, karena jalan akses terputus. Iya, makanya kenapa inflasi turunnya nilai mata uang lah. Benar, Mas. Mungkin bahasa kasar begitu karena besar pasar dari yang ongkosnya lebih besar jadinya ya. Lebih besar, Mas. Oh, siap. Nanti kita kasih, Pak Wali. Sebentar nanti kita kasih tahu ya ini harus ini mungkin bisa. Saya dulu banget desel. Oh, siap, Mas. Waduh, ntar kita oprek-oprek lah gimana di sini, saya review segala macamnya dan ada upaya untuk naikin UMKM teman-teman semua di sini gimana cara ini. Ini berarti ada logonya belum ada ya? Belum ada, Mas. Keren banget. Ini ikan asin begitu sini. Ikan asin yang masyarakat Sumatera Utara khususnya itu tahu ikan asin yang paling enak itu dari Kota Sibolga, Mas. Cuma sampai hari ini belum ada branding yang dilakukan untuk pelaku UMKM. Urusan saya benar. Siap. Amin. Kita support pokoknya. Oh, gimana sih kronologinya nih? Nanti kita bahas ini ya. UMKM pokoknya saya pengen tahu update terkini dari kawan-kawan UMKM yang ada di sana sehingga mereka bisa pulih kembali gitu ya. Dan teman-teman, saya bersama Menteri Maman Abdurrahman, Menteri Teguh Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif gitu ya. Pak Maman berarti Menteri UMKM ini istilahnya kita membuka satu peluang buat teman-teman yang ingin menginvestasikan hartanya di langit. Karena kalau investasi bisnis atau harta di dunia kemungkinan bisa rugi. Tapi kalau kita naruh harta kita di langit nggak akan pernah rugi sampai hari kiamat. Investasi kira. Yes. Jadi kalau teman-teman lihat sini sebenarnya ada barcode ya, karena begini kita dulu nih. Nah ini support juga sama kita bisa. Dan nanti kalau sudah terkumpul, saya pengen akhir nanti Pak Wali menjadi saksinya, penyerahan dari saya sama Pak Maman, Menteri Maman Abdurrahman nanti kita kasih kita alokasikan mana yang kira-kira UMKM terdampak. Spesifiknya untuk UMKM. UMKM, Mas. Kalau Kalau polisi. ada Sibolga Iya dong, kita sana. Lihat UMKM. Iya dong, ya kan biar nanti caranya tidak ada fitnah nantinya nih. Karena uang yang masuk kita harus benar-benar kasih sekian nominalnya, karena kan donasi kan. Benar. Kita pengen lihat di mana nih gerobak yang terserah nih. Urusan Pak Wali lah mau alokasinya beliin gerobak, biasanya apa aja sih? Ruko, renovasi. Yang kena ya, yang paling parah nanti kita support Modal usaha. modal usaha. Jadi kan dari ratusan juta atau miliaran semuanya 100% kita akan alokasi ke sana. Teman-teman tinggal scan barcode di sini untuk membantu UMKM yang ada di Sibolga. Kita kembali ke sini teman-teman semua ya. Kita lihat kronologi seperti apa. Seorang wali kota atau orang nomor satu di kota Sibolga sempat ada ancaman dalam artian kena longsor, ada kebak. Kanan kiri air bermalam di situ. Seperti apa kronologi Pak Wali? Jadi sebelumnya itu tanggal 24 saya mengikuti undangan dari Pak Gubernur, ada 2 agenda acara. Satu di acara yang pertama itu di rumah dinas Pak Gubernur, itu terkait masalah anggaran pemerintah. Yang kedua RUPS Bank Daerah Bang Sumut. Boleh sebutin nggak? Boleh, Bang Sumut, Bang Sumatera Utara. Boleh. RUPS itu hari Senin sampai sore. Malamnya saya jalan ke Kota Sibolga Bali jam 12 malam. Jadi sekitar jam 8 pagi saya kejebak longsor di Tapanuli Utara. Ini titiknya saya pertama, titik pertama saya longsor. Di sini sebelum longsor ini, Mas. Oke, ini ngapain tadi sana? Mau jalan ke Kota Sibolga. Apa dia benar-benar mau tujuannya untuk Tujuan ke Kota Sibolga. Jadi melintas, saya kejebak di sini. Ini sebelum longsor susulan ini jalannya masih bagus, saya kejebak di sini. Saya minta warga untuk membersihkan longsor. Membersihkan longsor ada 3 titik. 3 titik dibersihin warga. Warga mau bantu membersihkan material longsor, tapi bisa melewati 3 titik longsor. Titik ketiga ada foto sebelumnya nggak? Coba ada video atau foto? Bisa aja coba. Nah, di sini ini titik ketiga sebenarnya, Mas. Titik ketiga saya bersihkan material di sini, minta warga sekitar membersihkan material, bisa dibersihin. 2 mobil lewat longsor susulan. Jadi masyarakat yang bersihin nggak mau lagi bersihin karena takut. Jadi mereka balik. Makanya kejebak mobil saya lewat, tapi ada longsor keempat. Di longsor keempat saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu di situ nggak ada pemukiman warga sama sekali. Nggak ada mungkin warga. Ini titik longsor keempat saya nggak bisa kemana-mana lagi. Saya harus bermalam di malam ratunya di mobil.
di tanggal 25. Kebutuhan makanan gitu. Nggak ada masanya untuk persediaan di mobil ada roti, jaringan mati, hujan deras, badai. Wah, si kan bawa apa mas? Badai yang kencang gitu, si kemarin. Jadi bertahan di mobil satu malam. Itu hari Selasa. Hari Rabunya, saya pastinya harus jalan kaki menuju kota Sibolga. Saya berjalan kaki ke kota Sibolga selama 3 hari mas. 3 hari bermalam di rumah warga. Makanan seadanya yang dikasih masyarakat. Ada satu titik saya makan hanya pakai mas. Sebenarnya kami nggak tega sebenarnya makan di rumah warga karena itu posko mereka juga. Mereka juga kondisinya di situ mengungsi juga karena ancaman rumah mereka longsor dan lain sebagainya. Mereka berposko ini kami lintas lewat posko itu. Warga dengan karena itu posko mereka juga. Mereka juga kondisinya di situ mengungsi juga karena ancaman rumah mereka longsor dan lain sebagainya. Mereka berposko. Jadi kami melintas melewati posko itu. Warga dengan baik hati menyodorkan kami untuk makan bagi pejalan kaki. Kenapa Anda kan ada wali kotanya? Ini masih daerah Tapanuli Tengah mas. Oh, beda kota. Beda kota. Oh, oke. Nggak enak, mereka juga masih, iya. Jadi mereka juga masih membutuhkan makanan tapi mereka dengan baik hati memberikan makanan. Itu pun kami makan dengan garam. Alhamdulillah diberi masyarakat yang situ makan dulu pak. Nanti kalau jalan kaki nggak ada makanan di sana yang penting bisa sampai di kota Sibolga gitu. Jadi makan nasi pakai garam. Pakai garam. Ada satu titik. Bener-bener mutih ini apa sih istilahnya? Nasi sama garam doang. Nasi sama garam dong. Ini nggak ada nih. Nggak ada mas. Itu daerah Tapanuli Tengah di kecamatan Setapuis. Warga ngasih makan. Karena apa? Karena memang adanya maaf warga miskin atau memang karena Mereka juga nggak ada masuk makanan juga. Oh, logistik terhenti semua ya. Jadi dari titik kami longsor itu mas, titik kami kejebak itu sampai ke kota Sibolga. Itu saya melewati itu. Ada sekitar 60 sampai 70 titik longsor yang harus dilewati. Jadi kalau misalnya titik longsor itu bisa dilewati, kami lewati. Nggak bisa kami lewati, itu harus naik gunung. Kalau nggak bisa lewat gunung, kami harus turun lembah selama 3 hari. Dan itu seluruh masyarakat, seluruh pengendara yang terjebak itu jalan kaki ke kota Sibolga. Oh, bayangin ya, orang nomor satunya di kota Sibolga dalam hal ini mau pulang aja nggak bisa. Gitu ya. Berat juga gue salah sih. Malahan uniknya gini mas, uniknya gini. Kami awalnya berenang. Tapi karena kami jalan kaki, ada ketemu warga, warga ikut gabung sama kami. Uniknya gini, panteknya gini mas. Karena melihat saya jadi wali kota, mereka gabung. Pak, kami bawalah jalan, lebih percaya sama wali kota sama daripada sama Tuhan gitu mas. Karena wali kota pasti dicari gitu. Iya sih, cuma nggak boleh juga begitu ya. Tapi kan fitrah manusianya saat itu ya begitu. Tapi juga ikhtiar ya. Iya benar mas. Jadi kita pasrah sama Tuhan, masyarakat yang ikut jalan, kami pasrah sama Bapak aja. Oke, tapi ada korban nggak Paul saat itu? Korban kami yang kami jalani sepanjang dari titik kejebak itu sampai kota Sibolga itu banyak yang rumah pada saat itu yang tertimbun longsor dan masyarakat yang hilang. Karena uniknya itu yang perjalanan belum sampai Sibolga mas. Jadi masyarakat tinggal di lereng gunung dan di pinggir sungai gitu. Ya, Jadi ada yang hilang, satu keluarga hilang ke bawah longsor, turun kelempar ke sungai, hilang nggak dapat. Ada yang masih tertimbun. Jadi sangat miris mas pada saat itu. dan selama jalan itu ada UMKM nggak yang terdampak juga? Selama perjalanan lintas antar kota kan bisa dibilang. Pastinya ada mas. Pasti ada aja, kena juga tuh pasti ya. Oh, kasihan juga ekonomi lumpuh banget tadi itu. Lumpuh mas. Terus akhirnya bisa keluar dari jebakan longsor itu gimana? Mulai dari hari Kan keapit kan ya? hari Selasa saya kejebak, hari Rabu pagi saya pastikan jalan kaki, hari Jumat sampai di kota Sibolga mas. Jadi memang posisinya beliau itu ada di apa sih namanya lereng apa namanya lika-liku jalan. Jalan ya mas. Itu kan longsornya di belakang dan di depan gitu ya jadi permasalahannya. Iya mas. Jadi kejepit guys. Beliau itu tadi video yang satu lagi tadi yang video yang lebih jelas bukan. Ini kami nggak bisa melewati material longsor, kami harus turun dulu ke gunung, turun dulu ke sungai, baru naik lagi. Jadi posisinya gimana kawan? Ini tuh di jalan raya ini. Yang jalan raya sebenarnya atasnya mas. Ini apa? Ini sungai. Sungai. Jadi jalan raya itu atas. Atasnya mas. Oh, karena nggak bisa ngelewatin nyebrangin Iya, longsor ya. harus turun dulu. Turun itu kan naiknya tuh mas, turunnya lewat kayu, pakai kayu gitu. Menuruninnya kalau naik ke atasnya narikin akar biar ada pegangan mas. Oh, paham saya. Jadi gimana? Tadi kan jalannya kan gunung itu kan sengketan ya. Apa istilahnya sih? Zaman SD lagi gue lupa lagi. Enggak, yang turun gini kan yang muter kan gini ke atasnya kan gini kan. Ulir gitu kan. Benar mas. Nah, ini kan pasti kan ada yang posisinya di atas, jalannya ada di bawah. Benar. Longsor berarti begini kan, turun dari atas ke bawah. Akhirnya kejepit tuh, tumpahin ke jalan raya kan. Iya, Jadi mobil nggak bisa lewat atas ya. Benar. Depan tumpah, belakang tumpah. Benar. Nah, untuk nyebrang sana kan nggak mungkin begini. Iya. Ini tinggi ya, gunung kan longsor dan air semua bahaya ya. Air bahaya mas. Berarti turun ke bawah sini dulu, Jadi harus baru naik lagi. naik lagi, ngambil jalan lagi. Kan turun untuk nyebrang sini kan masih ada imbas-imbasnya enggak? Udah apa sebenarnya mas? Udah kayak tadi kan sudah nggak ada imbasnya lagi, tapi harus melewati material kayu-kayu, tanah-tanah, batu-batu. Oh, jadi turun dulu ke gunung-gunungnya, Baru naik lagi. nyebrang, baru naik lagi, akhirnya bebas dari jepitan longsor ini. Nyari aspal lagi, jalan Nyari aspal lagi, lagi. dapat lagi material longsor, naik gunung lagi ataupun turun lagi gunung lagi gitu. Oh, kalau naik susah, kan turunnya langsung dari atas. Mana puncaknya? Yang lebih jauh lagi mas, kita ngelewatin apanya? Ngelewatin gunungnya. Belum mobilnya ditinggal. Ditinggal mas. Lah, Mobil tinggal hanya pakaian sama ya megang-megang tongkat itu mas. lo kalau udah reda longsornya, itu mobilnya ngambil siapa? Mobil dijemput kemarin dan itu pun mobil semua dijarah kan mas. Karena masyarakat juga nggak ada lagi kebutuhan pokok yang yang dekat pemukiman itu mas. Mereka datangin mobil-mobil yang mobil-mobil yang kejebak itu yang mereka jarah-jarah. Jadi mereka nggak ada kebutuhan pokok lagi mas. Jadi mobil seorang wali kota Sibolga dijarah. Dijarah pada saat itu, mas. Bukan mobil saya dia semua mobil mas. Ada berapa mobil? Ratusan ada mas yang dijarah mas. Mereka juga kan butuh bensin untuk menghidupkan genset karena alokasi logistik bensin itu nggak bisa mereka dapatkan ya dari mobil yang mereka ambil mas. Wah, ini agak tajam menjadi pembahasan ini. Saya tidak membenarkan aksi pencurian untuk jarah-menjarah segala macamnya. Dengan segala hormat buat teman-teman yang ada di sana sebagai warga yang ada di tempat terkait ya. Cuma dalam hal ini Untuk bertahan hidup mas. untuk bertahan hidup berarti Anda membenarkan penjarahan. Ya. Jadi gimana sebenarnya? Maaf, saya harus katakan. Salah siapa? Nggak bisa disalahin mas karena memang akses untuk ke sana itu nggak bisa mas. Masyarakat juga mau keluar untuk mengambil kebutuhan pokok juga nggak bisa. Terus pemerintah juga untuk memberikan kebutuhan pokok pada saat kondisi itu juga nggak bisa mas. Berarti salah satu maslahatnya maksudnya adalah ya sudahlah sama-sama ikhlas aja Sama-sama kalau ikhlas. dijarah. Jadi saya bertanya sama beberapa mobil yang sana yang membawa logistik. Salah satunya mobil yang membawa logistik untuk apa? Untuk kebutuhan pokok makanan dan apa semua ya. Dia mengikhlaskan untuk kita dijarah ya. Oh, Karena ya, memang cerita yang ternyata udah kemanusiaan kan mas. Kemanusiaan dia memang. Makanya saya bilang udah disclaimer di depan nih, saya tidak membenarkan aksi pencurian. Tapi kalau memang misalnya udah ridho sama ridho atau ikhlas sama ikhlas ya beda cerita. Berarti pemilik mobil mensedekahkan gitu. Mempersilakan. Termasuk saya juga kan bensin yang ada di mobil saya kan dibuka, tapi yang mereka yang ngambil itu bautnya itu dipasangin balik lagi, dibenerin. Mereka yang ngambil minyaknya. Oh gitu. Iya. Tapi ada ikhlas di situ. Ikhlas mas. Ini baru seorang pemimpin nih. Ini keren nih. Ikhlas, Mas. Jadi kan takutnya kan udah begitu malah ngelaporin pihak berwajib Enggak, segala macamnya gitu. enggak. Ya memang ujian pemimpin tuh berat sekali teman-teman. Makanya kan ada sedikit spiritualisme dikit awal izin ya. Setiap kepemimpinan akan diuji kepemimpinannya gitu. Karena saya menyaksikan bagaimana mencekamnya pada saat itu mas. Terisolir, jaringan tidak ada, listrik tidak ada, mau komunikasi juga nggak bisa. Mereka sampai bertahan 3 hari 4 hari logistik belum masuk juga ya. Mereka harus survive dong mas kan. Ya apa yang mereka lihat ya mobil bawa logistik ya mereka jarah untuk menghidupkan genset ataupun menghidupkan api untuk masak juga ya mereka butuh apa kan? Butuh Minyak, bahan bakar. Bahan bakar. Itu ada di berita tuh. Di
ini penjarahan juga di Kota Sibolga. Di Sibolga, Alfamart dan gudang Bulog dijarah dengan dalih bertahan hidup sejumlah penyedia logistik mulai waspada. Wah, terus jadi gimana? Jadi sebenarnya kalau misalnya terkait masalah soal lain yang seperti ini mas, yang Alfamart Indomaret itu sebenarnya masyarakat sebenarnya menginginkan itu tetap buka karena mereka butuh juga bahan pokok. Ternyata pihak pengusahanya tidak membuka gara-gara operasionalnya lebih tinggi, listrik mati. Mereka kan harus menggunakan genset dan sebagainya. Mereka pengusahanya menutup, ya masyarakat marah dong. Sedangkan masyarakat butuh makanan kan mas? Berarti isunya cash flow ya? Iya benar mas. Berarti besar pasar perhatian adalah pengeluaran lebih banyak dibanding pemasukan. Memang pemasukan itu kalau di mana tinggi bukan jadi lebih bagus operasionalnya? Kan ada mobil yang warga kan? Pada mau beli, cuma kondisinya listrik mati, air nggak ada, dan lain sebagainya ya. Terkadang pengusaha berpikir operasional lebih tinggi, ternyata jadi rugi. Iya, cuma kan di mana tinggi? Iya. Ya dengan segala hormat buat pemilik Indomaret atau Alfamart terkait ya, tapi maksudnya kan pasti kan mereka pada butuh bahan baku kan? Iya. Kan jadi lebih 2 kali lipat harusnya, nggak semudah itu gimana? Benar mas, cuma terkadang ya pengusaha berpikir ya operasional ketika itu dioperasikan lebih tinggi kan mas. Oh iya, karena listrik mati. Listrik mati. Terus jaringan komunikasi tidak ada, mungkin pihak pengusaha untuk menghubungi anggotanya yang bekerjanya nggak bisa, ataupun pekerjanya juga terdampak bencana, jadi mereka putuskan tutup. Ternyata jadi lebih tinggi lagi. efeknya jadi chaos mas. Jadi penjarahan-penjarahan. Kalau gudang Bulog itu sebenarnya namanya Bulog Sibolga, tapi lokasinya di Tapanuli Tengah. Itu juga masyarakat juga menjarah ke Bulog. Oke. Mengambil beras, tapi pihak pemerintah membiarkan untuk masyarakat mengambil beras yang ada di Bulog, cadangan beras yang ada di Bulog. Oh gitu. Oke, berarti itu adalah upaya tanggung jawab pemerintah setempat ke warganya. Iya. Tapi kalau untuk yang swasta-swasta ini gimana? Indomaret, Alfamart gitu, minta tanggung jawab nggak? Ya nggak bisa minta pertanggungjawaban mas, karena memang kondisinya memang kan yang betul-betul bencana, chaos, masyarakat juga butuh makan, lapar kan mas. Logistik nggak bisa masuk, jalan akses semua jalan terputus, baik itu dari arah Tapanuli Utara menuju Sibolga, begitu juga dari arah Sumatera Barat, Tapanuli Selatan menuju Kota Sibolga. Gitu mas. Terus update terkini gimana Pak Wali saat ini? Kondisi saat ini Kota Sibolga sudah mulai pulih karena memang negara betul-betul hadir dalam penanganan bencana mas. Oke. Jadi seperti di Kota Sibolga itu ada 55 orang yang meninggal dunia dan semuanya sudah dapat dan sudah dapat santunan dari Kementerian Sosial. Oke. Dan juga bagi masyarakat yang rumahnya hilang pengungsi kemarin di Kota Sibolga sudah tidak ada pengungsi lagi karena pemerintah sudah memberikan dana tunggu hunian. Dan saat ini pemerintah Kota Sibolga itu melaksanakan update-update terkait masalah data untuk intervensi pemerintah dalam hal memberikan bantuan. Dan kemarin juga udah ada pembangunan hunian tetap, saat ini masih berjalan. Oh bukan hunian sementara? Bukan hunian sementara, hunian tetap langsung mas. Oh. Hunian tetap yang diberikan. Jadi bagi yang rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang, mereka masih bisa menempati rumahnya Oke. dan kembali ke rumah. Dan nanti pemerintah akan memperbaiki rumah mereka. Jadi bagi rumahnya yang hilang ada dibangun saat ini hunian tetap. Ya kan ada saya sempat dengar Buntara ya. Buntara di Kota Sibolga nggak ada mas. Jadi yang pengungsi diberikan dana tunggu hunian dari pemerintah. Boleh tahu berapa Pak Wali? Nilainya 600.000 per bulan selama 3 bulan. Masing-masing itu? Masing-masing. Klasifikasi gimana? Semuanya rata atau? Semuanya yang pengungsi, yang rumahnya hilang. Oh khusus yang rumahnya hilang? Rumahnya hilang. Kan pengungsi belum tentu rumahnya hilang? Yang udah apa namanya yang pengungsi kan belum tentu rumahnya hilang. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah aman kan sudah balik ke rumah ke rumahnya, jadi dia nggak dapat dana tunggu hunian. Oh yang lagi posisinya tidak di rumahnya pribadi ya? Iya benar Yang mas. masih di pengungsian ya? Pengungsian. Jadi rumahnya hilang, yang rusak berat, yang nggak bisa ditinggali lagi dapat dana tunggu hunian Dari BUMD? dari pemerintah pusat, dari BNPB. Oh BNPB. mas. Dan itu gimana cara ngambilnya? Dananya cash atau? Cash langsung ditransfer ke rekening. Oh iya tuh, maksudnya uang cash atau ke rekening? Rekening. Ngambil bisa sih? Bisa udah bisa mas. Oh oke, kira kan biasanya kan ada di Alfamart atau di Indomaret tuh mesti ATM-nya. Sementara kan logistiknya kan bermasalah tuh jalurnya sana. Sekarang sudah membaik mas. Semua Bisa, ya? akses jalan sudah tersambung, nggak ada lagi yang terputus. Cuma memang kondisinya mungkin masih jalan darurat gitu mas. Makanya sampai hari ini memang logistik yang saya ceritain tadi, logistik yang untuk Kota Sibolga itu masih terbatas untuk sampai ke Sibolga karena biasanya yang truk yang besar harus bisa melalui jalan, saat ini truk yang kecil gitu mas. Wah saya apresiasi nih dapat 600.000. Iya. Total berapa? Berapa kepala tuh? Kalau di Kota Sibolga untuk tahap pertama kemarin ada 330 kepala keluarga. Oh 600.000 per kepala keluarga. Dia langsung 3 bulan diberikan sebesar 1.800.000. Oh di muka berarti di depan ya? 1.800.000 kali 330 kepala keluarga untuk Kota Sibolga. Wih berarti mas semua, Sudah terima. Masya Allah langsung di depan. Siap. Berarti pemerintah setempat, Pemerintah pemerintah pusat berarti ya? Pemerintah pusat. Berarti cash flow-nya cepet juga berarti tuh? Siap. Harusnya ya. Nah terus untuk UMKM gimana sih? Kalau UMKM yang saat ini memang untuk pemulihan ekonomi, jadi dari Kementerian Sosial juga kemarin untuk pemulihan ekonomi bagi yang terkena bencana Iya. itu diberikan 5 juta per kepala keluarga untuk pemulihan ekonomi. Bangun kiosnya misalnya, gerobaknya, Itu modal lain, usaha. Mas. Oh ada lagi? Kemarin Pak Menteri UMKM juga sudah koordinasi dengan Satgas. Saat ini kan Satgas itu ketua Satgasnya Pak Mendagri. Iya. Itu sudah menyampaikan bahwa bagi yang pelaku ekonomi itu harus didata juga. Pelaku ekonomi didata juga yang terdampak bencana. Oke. Mereka memang tidak kenapa-napa rumahnya, tapi usahanya kan jadi nggak bisa berjalan, modalnya kemakan gara-gara memang bencana itu udah sampai 2 bulan gitu mas. Jadi nanti bakalan diberikan pemulihan ekonomi dari pemerintah pusat mas. Nah, izin Pak Wali, saya nggak bilang semua tapi ini oknum ya. Siap. Kan kita juga tahu lah, ya saya kan warga negara Indonesia juga, saya ngikutin istilahnya secara makronya negara, khususnya di UMKM dan segala macamnya. Kan di sana kan saya sempat ngesebutin nama kotanya, waktu itu saya pernah di sebuah event lah ya, bantu kementerian terkait. Itu ada yang bilang misalnya bagi-bagi gerobak contohnya. Iya. Tapi nyatanya ternyata di bawah tuh banyak oknum yang bermain. Baik itu oknum yang menjadi penyambung tangannya pemerintah atau oknum UMKM itu sendiri. Dikasihnya kan berupa cash, taunya malah buat bayar utang, Iya. taunya buat beli iPhone 17 Pro Max. Ya kayak begitu-begitu nih. Nah, makanya ini saya nggak lagi nyerang apapun, justru saya pengen secara objektif. Kalau tepat sasaran, dialokasikan sama UMKM-nya untuk pembangunan usaha lagi kembali dan lain sebagainya, top. Iya, Mas. Cuman isunya gimana? Udah ada tim PIC terkaitnya buat ngepantau begini-begini nih, jangan sampai akhirnya malah alokasinya nggak tepat, niatnya pengen mulihin ekonomi tapi malah terpakai hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Jadi pastinya ini sebenarnya peran pemerintah daerah sebenarnya mas. Oke. Pemerintah daerah untuk lebih ketat bagaimana untuk pemulihan ekonomi ini memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi sebaiknya sebenarnya bantuan yang diberikan itu dalam bentuk barang, jangan bentuk uang. Nah. Karena kita nanti takut disalahgunakan oleh masyarakat. Boleh dong mitigasi, kita juga Iya. bilang bahwa semua UMKM yang ada di sana Benar, itu enggak. benar. Oke, jadi kita balik ke kasus tadi berarti 5 juta rupiah Iya. diberikan sama dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Dalam hal ini berarti siapa? Menteri Dalam Negeri? Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Memberikan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang rumahnya rusak berat, ringan dan sedang sebanyak 5 juta. Dari APBN ke APBD? APBN. APBN ya? Iya, Mas. APBN-nya Kementerian Sosial? Iya mas. Oke, lalu dari situ ke dinas ya? Enggak langsung ke masyarakat mas. Oh, langsung. Masyarakat. Cuma makanya saya bilang tadi peran pemerintah yang harus lebih aktif nih dalam hal Oke. penyaluran bantuan ini mas. Berarti 5 juta tuh cash? Cash mas. Aduh, ngilu ya. Dan nanti juga akan ada 3 juta diberikan bagi yang perabotannya untuk memperbaiki perabotan. Oh gitu? perabotannya. Nah ini kan memang spesifikasinya kasih solusi di sini. Saya agak teknis di sini boleh ya Pak Wali? Boleh, Bukan Microsoft Word dong? Gitu. Meskipun nggak ada masalah, mungkin juga nggak ada masalah. Cuma memang ini justru saya memihak pada UMKM atau mungkin warga terkait di dunia
punya usaha kecil ini, jangan sampai akhirnya malah nggak nyampe ke UMKM. Jadi di sini ada dua mata pisau nih. Bisa jadi oknumnya adalah yang bermain dari penyambung tangan pemerintah, atau oknum yang penerimanya. Jadi penerimanya harus clear dulu di sini. Berarti berapa? 5 juta. Boleh saya checklist izin Pak Wali? Boleh ya? 5 juta berupa apa? 5 juta berupa uang cash untuk pemulihan ekonomi. Oke, 5 juta. Ya. 5 juta strip apa tuh? Untuk cash buat pemulihan ekonomi UMKM. Bukan UMKM, pemulihan ekonomi bagi yang rumahnya rusak berat, rusak sedang sama rusak ringan. Oke. Tadi yang maksudnya UMKM itu mana? UMKM beda lagi, itu pendataan bagi yang punya usaha-usaha, Oke. itu beda lagi bantuannya. Yang tadi Menteri Sosial sama Menteri Dalam Negeri yang bilang bahwa mana pelaku ekonomi itu? Bukan mas, jadi rumah rusak sedang, rumah rusak ringan sama rusak berat ini kan mereka kan sudah hampir 2 bulan kemarin di pengungsian. Ya. Jadi mereka kan sudah nggak punya uang. Mereka diberikan uang 5 juta untuk pemulihan ekonomi mereka. Nah, yang 600.000 itu tadi apa? Dana tunggu hunian. Oh. Mereka mencari rumah untuk mengontrak lagi sementara sebelum mereka nanti dipindahin ke hunian tetap yang selesai Oke, dibangun. itu 600.000. 600.000 per bulan. Kan sambil nunggu nih, Ya. berarti kan nggak menutup kemungkinan yang 600.000 juga dapat 5 juta juga dong? Iya, benar. Itu maksud saya. Iya, benar, Mas. Kan karena bisa jadi untuk beli rumahnya dia kan? Iya, benar mas. Oh, ada lagi tuh ya, Ada berarti. lagi. Bisa nggak satu orang itu dapat 600.000, satu kepala keluarga, maaf. Bisa nggak satu kepala keluarga itu dapat 600.000 plus 5 juta plus 3 juta? Iya, bisa, Mas. Nah, itu maksud saya. Bisa mas. Ya kan? Dan memang itu. Memang itu kan, Dia bisa jadi memang satu keluarga itu usahanya usaha kecil itu. dapat dia dana tunggu hunian. Oke. Nanti dia dapat 5 juta pemulihan ekonomi. Dapat 3 juta juga untuk mengganti perabotan yang rusak. Oke. Dan juga dapat jaduk jaminan hidup. Jaminan hidup itu mungkin kalau saya tidak lupa 10.000 atau 15.000 per hari per orang. Wow. Sibolga nih? Untuk seluruh Seluruh. yang Untuk Sibolganya sendiri? di kota Sibolga itu ada sebanyak 576 rumah rusak ringan, sedang dan berat. Ya berarti dapat angka yang sama kan? Bukan itu total, in total baru ntar dibagi rata Sibolga sekian, ini sekian enggak kan? Enggak. Jadi benar-benar segitu jumlahnya Iya, sama? benar. Oke, itu mantap tuh. Makanya- Kira-kira total dipecah lagi tuh tadi bagi rata tuh. Makanya pemerintah pusat itu memerintahkan pemerintah daerah untuk main name address. Jangan ada yang tumpang tindih gitu. Jangan ada yang sebenarnya dia ada satu kepala keluarga terkadang double nama gitu. Iya. Benar-benar di detail divalidasi sehingga tidak tumpang tindih yang diberikan. Oke. Nah, kita obrolannya kita tajamkan di pelaku usaha, Pak Wali. Berarti kalau dari pelaku usaha nggak ada juga ya, karena nggak semuanya 576 rumah ini yang masih punya usaha mikro ya ya. benar mas, makanya berbeda lagi kalau pelaku UMKM, beda lagi nanti bantuannya. Yang saat ini juga kami Ada. pendataan, Apa itu? lagi proses pendataan bagi yang pelaku ekonomi, contohnya dia punya warung atau apa dan lain sebagainya. Oh, ini hanya rumah ya? Ini hanya rumah. Oh, hanya rumah. Ah. Oh, oke. Jadi Ini biar transparansi teman-teman semua, kan soalnya kan di luar sana kan macam-macam izin Pak Wali ya. Ya ini nggak harus wali kota Sibolga lah, tapi pemerintah sebenarnya kerjanya nggak sih? Iya. Nah, saya sebagai punya fasilitas atau media seperti ini biar teman-teman clear dulu nih. Dan begitu pun sebaliknya, nanti pemerintah juga pasti kan tanda kutip ya, siapapun yang duduk di sini menjadi satu tanggung jawab. Kan udah ngomongin publik nih, teralokasi nggak nih? Iya. Nah, dan transparansi dari pemerintah juga pasti kan mantau nih. Ini udah terbuka kayak begini, awas betul jangan ada oknum penyambungnya. Benar, mas. Jadi nggak habis nggak karuan. Ini benar Pak Wali, soalnya stigmanya dari dulu sampai sekarang selalu apalagi nyampe di gue cuma 300. Enggak benar mas, Tapi langsung soalnya mereka mas. Makanya saat ini yang untuk dana tunggu hunian itu yang 600.000 per bulan yang sudah diberikan langsung selama 3 bulan 1.800 itu langsung ke rekening masyarakat. Malahan sampai hari ini ada dari kami ada total 330 yang menerima dana tunggu hunian, ada sekitar 13 lagi yang belum tersalurkan gara-gara ada suaminya yang masuk penjara. Terus istrinya yang apa namanya? Istrinya yang masih di luaran gitu kan. Kan harus kepala keluarga penerimanya. Oh, jadi nggak dapat? Belum dapat. Jadi masih dikasih solusi untuk surat kuasa kepada istrinya. Jadi benar-benar ketat. Oh, iya. Jadi jangan salah digunakan. Tapi bukan era justru dipermudah Pak Wali. Ya dipermudah Dipermudah dong, karena ini kan sekarang jadi kepala keluarga jadi istrinya. Iya, Untuk kasus yang iya, masuk penjara ya. iya, kasusnya seperti itu. Tapi kemarin sudah clear. Cepat di apa? Makanya saya bilang tadi biar jangan ada salah sasaran pemberian bantuannya, bahwa betul-betul uang itu diserahkan langsung pada masyarakat, langsung ke rekening Oke. masyarakat. Itu dibikin 1,8. Dah. 1,8 karena 100.000 per bulan. Bukan, yang 600.000. Coba dikasih keterangan terserah lah 600.000 atau 1,8. 600.000 per bulan selama 3 bulan. Ya, karena uang di depannya 1,8. Tapi bukan 1,8 per bulan, jadi fitnah nih takutnya nih kan. Berarti 600.000 per bulan, 1,8 per 3 bulan. 3 bulan. Ini masuk bulan berapa? Ini kemarin pemberiannya hitungannya mulai dari bulan 12. Oh, dari Desember ya? Iya, Desember. Januari, Februari. Berarti ini udah terakhir nih di sini nih. Kita masuk di Februari berarti udah nggak ada lagi. Kalau kondisi masih longsor rumahnya belum Kalau baik. hunian tetapnya belum nyampe, diperpanjang lagi selama 3 bulan lagi. Oh, cakep. Jadi panjangin terus 2 bulan 3 bulan Iya, ya. Mas. Dari pemerintah pusat ya. Iya, benar, Mas. Ini kan baru hunian. Kalau yang UMKM apa kali? UMKM juga nanti ada bantuannya mas. Berapa? Cuma nilainya belum tahu. Oh. Tapi saat ini pemerintah pusat instruksi kepada pemerintah daerah untuk mendata pelaku UMKM yang terdampak ekonominya. Bukan hanya pelaku UMKM tapi juga seperti masyarakat yang bertani yang sawahnya yang rusak juga dilakukan pendataan mas. Berapa lama kira-kira udah ketahuan angkanya? Ini lagi berproses mungkin di akhir bulan Februari ini sudah Ah, dapat. tolong Pak Wali kasihan. Saya sebagai media yang fokus bantu UMKM biar teman-teman bisa tumbuh lagi Pak Wali. Kan ujung-ujungnya kan buat kota Anda juga kan. Benar. Benar, Untuk meningkatkan ekonomi biar ada putaran uang di masyarakat. Iya, biar hidup ekonominya ya dan seterusnya sehingga bisa ada operasional berjalan, Iya, Mas. pasar jadi lebih hidup, apa segala macam kan pemerintah juga pasti dapat positifnya juga kan. Iya benar. Mas. Berapa kira-kira totalnya? Teman-teman coba komen dong di bawah dong misalnya sekiranya ke gambar. Dan itu hitungannya berdasarkan apa, Pak Wali? Belum nggak dasarnya? Ada aturannya mas dari BNPB. Kalau dari Kementerian Sosial yang pemulihan ekonomi sama pengganti perabotan itu ada aturannya mas. Berdasarkan apa kalau boleh tahu? Indikatornya. Indikatornya mungkin yang lebih tahu pemerintah pusat mas. Oh, pusat. Ya pemerintah pusat. Jadi penyalurannya hanya daerah yang menerima manfaatnya aja mas. Pusat yang dimaksud adalah menteri. Menteri Kementerian Sosial bagi yang untuk pemulihan ekonomi Ya. sama perabotan dan jaduknya. Baru untuk yang DTH dana tunggu hunian juga di apa mas? Dari kalau dana tunggu hunian dari BNPB mas. BNPB ini jadi panggil juga tuh bisa ngobrol kita kepala BNPB atau mungkin menteri sosial atau menteri terkait ya. Jadi yang rumah rusak ringan juga dapat bantuan mas. Rumah rusak ringan, rusak sedang sama rusak berat dapat mas. Jadi rusak ringan itu sebesar 15 juta per rumah. Rumah rusak sedang itu sebesar 30 juta per rumah untuk memperbaiki. Dan rumah rusak berat itu sebesar 60 juta. Oh, di luar dari 5 juta. Di luar dari 5 juta. Lebih dari apa ya? 5 juta sama yang 30 juta tadi. 30 ya? Iya, jadi ini pemulihan ekonominya mas. Kalau yang tadi yang saya bilang itu 15 juta itu yang rumah rusak ringan untuk memperbaiki rumahnya. Bagi rumah yang rusak ringan sebesar 15 juta. Terus rumahnya rusak sedang itu 30 juta. Rusak berat itu sebesar 60 juta. Atau rumahnya rusak hilang. Kalau misalnya yang rumah rusak berat ini ada dua pilihan. Apakah dia memperbaiki rumahnya atau dia mendapatkan hunian tetap. Tapi dengan catatan dia tidak boleh meninggal di rumahnya yang lama. Dia dapat hunian tetap. Loh, hunian tetap itu milik apa pinjam? Milik sendiri mas. Oh, dikasih rumah. Dikasih rumah. Jadi kami pemerintah Kota Sibolga mengalokasikan tanah itu sebesar seluas 3,5 hektar untuk pembangunan hunian tetap. Hunian tetap ini dibangun dari Kementerian PKP melalui organisasi Buddha Suci sebanyak 200 unit. Wow. Jadi nanti mereka dapat rumah dan langsung sertifikat tanah. Itu berarti sama Pak Menteri Marwara. Marwara, Pak Menteri PKP. Oh. Kemarin sudah tanggal 21 Desember kemarin groundbreaking, saat ini masih proses pembangunan. Kemungkinan di bulan Maret sudah selesai pembangunannya. Wih, makasih Pak Menteri PKP Pak Marwara. Top.
Oke. Jadi makanya yang berseliweran bahwa pemerintah tidak hadir, negara tidak hadir, saya sendiri yang menyatakan bahwa dari awal bencana pemerintah hadir. Tinggal lagi kepala daerahnya mau komunikasi atau enggak dengan pemerintah pusat. Ya. Jadi terkadang kan kita nyalahin pemerintah pusat padahal daerah yang tidak mau komunikasi apa yang terjadi di daerahnya masing-masing gitu. Apa mas? Hambatannya biasanya apa Pak Wali? Males kah oknum ini nih? Ya mungkin terkadang memang ya terkadang kayak saya kepala daerah punya anggota kepala dinas, mungkin kepala dinas yang nggak reaktif apa yang terjadi contohnya di bidang kesehatan apa permasalahan di terkait masalah perumahan apa yang terjadi permasalahan infrastruktur apa yang terjadi permasalahan mungkin ya kepala dinas tidak melaporkan kepada kepala daerah. Iya, iya. Mas. Tapi tuh ini rapi banget. Oh iya, dia nggak bisa bahasa Indonesia, Inggris nggak bisa Inggris. Ini bukan salah gua berusaha untuk nanya ya, dia nggak bisa. Ini nyampa aja. Halo, ni hao. 谢谢